Baik, kita akan memulai ketika suasana kondusif. Baik, sebentar Bapak. Selanjutnya kita persilakan paslon nomor urut 3, Bapak Dr. Ando Syabela Abu Bakar MIKOM dan Bapak Eka Saputra ST untuk menyampaikan visi, misi dan juga program. Waktu 150 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan melihat kondisi Aceh Tengah pada saat ini, maka kami memiliki visi terwujudnya masyarakat Kabupaten Aceh Tengah yang maju, sejahtera, mandiri, berbudaya dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia. Dan turunan misi, satu, menunjukkan pemerintahan bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani masyarakat, memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta beraskan lingkungan. Ketiga, membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan. Keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelima, menciptakan tata kehidupan masyarakat yang mandiri, berakhlak mulia, aman dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal. Terima kasih, kami lanjutkan dengan program unggulan SEDE. 1. Pembangunan sentra pelayanan publik terpadu. 2. Penumbuhan wirausaha muda, perluasan lapangan kerja dan investasi pro rakyat. 3. Penguatan jaringan infrastruktur dan jalan. 4. Pengembangan sektor industri, pariwisata dan UMKM. 5. Optimalisasi standar kualitas lingkungan hidup. 6. Penguatan pendidikan, karakter berakhlak mulia, mental dan spiritual, serta bantuan beasiswa prestasi bagi warga miskin. 7. Pembinaan olahraga dan pemberdayaan pemuda. 8. Pemanfaatan kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial bagi kesejahteraan rakyat. 9. Penguatan sektor wisata daerah sebagai penunjang ekonomi kerakyatan. 10. Pemberi asupan makanan bagi anak. 11. Penguatan program desa mandiri. 12. Pengembangan sektor industri pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. 13. Lanjutan program 2 hektar per kepala keluarga untuk keluarga baru. 14. Reformasi birokrasi kelompok. Baik, terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Berizin Bapak. Baik, sekali lagi kami himbau kepada seluruh pendukung paslon untuk dapat tetap menjaga ketenangan. Sekali lagi kami informasikan kepada seluruh pendukung. Baik, terima kasih Bapak. Baik, cukup. Kita akan memberikan waktu kepada para hadirin untuk memberikan apresiasi kepada setiap paslon. Baik, berizin kami lanjutkan kembali debatnya. Dan selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan dari pasangan nomor urut 4, Bapak Alaidin Abu Abbas dan Bapak Handa Swada untuk... Baik, sebentar Bapak, tahan dulu. Kita mohon ketenangan para hadirin agar setiap paslon dapat menyampaikan pemaparannya dengan baik. Baik, kita ulangi. Untuk pasangan calon nomor urut 4, Bapak Alaidin Abu Abbas dan Bapak Handa Swada untuk menyampaikan visi dan misi. Waktu yang diberikan 150 detik. Dimulai saat Bapak berbicara. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasangan kami Asa Alaidin Abu Abbas Anda Suhada ingin membacakan visi, yaitu bersama rakyat kita wujudkan Aceh Tengah maju dan bermartabat serta melanjutkan 13 terobosan masa jabatan 5 tahun. Visi misi kami. Pertama, mewujudkan informasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing. 2. Mewujudkan penataan pasar dan taman kota yang ramah lingkungan. 3.
mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan kesinambungan pembangunan. 4. Mewujudkan kemandirian daerah, ketertiban umum, dan masyarakat yang demokratis. 5. Mewujudkan ketahanan sosial, budaya, ekologi, serta pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. 6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang bersifat profesional, dinamis, mengedepankan good governance dan clean government. Peningkatan SDM, pendidikan, pelatihan, pengembangan karir. Pelayanan dasar pemerintah daerah. A. Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, infrastruktur, kondisi pendidikan, kondisi kesehatan, pembangunan pertanian, tingkatan industrialisasi, pengembangan usaha non-pertanian, tingkat rawan bencana, aspek kelembagaan dan modal sosial, aspek sosial budaya. Baik, cukup. Terima kasih pasangan calon nomor urut 4 Bapak Alaidin Abu Abbas dan Bapak Anda Suhada. Baik, cukup. Kita akan melanjutkan. Baik, terima kasih Bapak. Kita akan melanjutkan debat kali ini dengan penyampaian visi, misi dan juga program untuk paslon nomor urut 5. Kepada Bapak Dr. Andes Haili Yoga MSI dan Bapak Muksin Hasan MSP untuk menyampaikan visi, misi, dan juga program. Baik. Tes. Baik. Waktu yang diberikan sama seperti paslon lainnya. Tes. Tes. Baik. Baik, kita akan segera sekali lagi mendengarkan. Baik, mohon tenang Bapak. Baik, mohon tenang. Cukup. Ya, baik. Baik, terima kasih. Baik, cukup. Baik. Kita akan segera mendengarkan. Berizin Bapak. Baik, terima kasih. Kita akan melanjutkan pemaparan yang akan disampaikan paslon. Ya, silakan duduk Bapak. Ya, baik, silakan duduk agar pelaksanaan debat ini berjalan dengan kondusif. Kita persilakan paslon nomor urut 5 Bapak Dr. Andes Haili Yoga MSI dan juga Bapak Muksin Hasan MSP untuk menyampaikan visi, misi dan juga program. Waktu yang diberikan sama seperti paslon lainnya 150 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang berbahagia, gayo diberikan Allah terlampau indah. Maka keindahan ini mari kita nikmati bersama, berkolaborasi, semua masyarakat bertanggung jawab. Mulai dari masyarakat, kepala dusun, reja kampung, kecamatan dan bupati, ini adalah yang bertanggung jawab terhadap alam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kami berkeliling ke seluruh tempat, terutama di pelayanan publik. Ada keluhan dari beberapa tenaga honorer yang belum tuntas. Kemudian juga ada beberapa masyarakat di pedalaman sana, Pak, jangan bedakan kami kalau berobat ke rumah sakit dengan masyarakat di perkotaan. Siapa rumah kami, rumah singgah, kami tidak memiliki saudara. Dan juga beberapa keluhan di beberapa daerah, terutama di petani cabai, Pak, kami butuh pupuk, butuh penyuluhan, juga sama dengan kopi. Mereka butuh semua tenaga SDM. Maka oleh karena itu beberapa masyarakat juga menyampaikan kepada kami bahwa hutan, Pak, kami sudah hidup di hutan, tapi masalahnya sekarang hutan ini menjadi hutan lindung. Persoalan ini dari 295 desa, 14 kecamatan, kami rangkum dalam visi misi kami yang kami sebut dengan, yang kami sesuaikan dengan RPJP nasional, RPJP Aceh dan RPJP Kabupaten. Yang kami sebut dengan visi kami adalah Aceh Tengah, Islami, Maju, Sejahtera dan Berkeadilan.
Ini kami rangkum dalam 8 misi. Yang pertama, mewujudkan penguatan transformasi sosial untuk pembangunan manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing. Maksud transformasi sosial di sini adalah bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Yang kedua, mewujudkan penguatan transformasi ekonomi hijau dan berkelanjutan. Maksud transformasi ekonomi hijau adalah semua sektor strategis seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, dan pariwisata. Yang ketiga, mewujudkan penguatan transformasi dan tata kelola dan berkesinambungan. Yang keempat, mewujudkan penguatan produktivitas dan stabilitas ekonomi daerah berdasarkan implementasi syariat Islam. Berizin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktunya telah habis. Baik, waktunya telah habis. Oke, ditahan sebentar Bapak. Berizin, hadirin. Baik, berizin. Terima kasih atas waktunya. Dan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh paslon yang telah menyampaikan visi, misi, dan juga program untuk di segmen pertama kali ini. Berikan apresiasi yang luar biasa untuk seluruh paslon kita pada hari yang berbahagia ini. Baik. Hadirin dan pemirsa, usai jeda berikut ini kita akan mengikuti segmen kedua di mana setiap paslon akan mendalami setiap visi misi dan juga program. Dan tetap bersama kami dalam debat publik calon bupati dan wakil bupati Aceh Tengah Pilkada 2024. 2024. Persilakan duduk kembali. Baik, para pendukung paslon kami akan kerjasamanya. Baik, bisa kita akan kerjasamanya agar pelaksanaan Lebih dari 152.000 masyarakat Aceh Tengah berhak memilih di Pilkada 2024. Ayo kenali masing-masing calon bupati dan calon wakil bupati Aceh Tengah. Pasangan nomor urut 1, Bardan Zahidi dan Karimansyah. Pasangan nomor urut 2, Irmansyah dan Aza Afrisaufa. Pasangan nomor urut 3, Sabela Abu Bakar dan Eka Saputra. Pasangan nomor urut 4, Alaidin Abu Abbas dan Anda Suhada. Pasangan nomor urut 5, Hail Yoga dan Muhsin Hasan. Ayo, gunakan hak pilih Anda pada tanggal 27 November ke TPS. Ya, Kian. Ya Bang Jo, pangkas ya Bang? Pangkas lah, masa gak pangkas? Mau pilkada ini kan harus ganteng, ya kan? Harus ganteng nih, ya Bang. Karena pilkada udah dekat ini, berapa hari lagi cuman kan? Ya. Kok udah daftar sebagai pemilih? Itulah belum Bang, gimana cara ngeceknya Bang? Hai teman pemilih, untuk mengetahui apakah kamu sudah terdaftar sebagai pemilih, cukup gunakan nik dan nomor HP kamu melalui laman cekdptonline.kpu.go.id. Mau golput? Jangan ya dek ya. Oh ya Bang, rupanya aku sudah terdaftar sebagai pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharadi, Ketua KIP Kabupaten Aceh Tengah. Pilkada tinggal menghitung hari. Suaramu akan menentukan Aceh Tengah di masa depan. Karena kamu adalah bagian penting dari jalannya demokrasi di Aceh Tengah. Ayo bersama kita ke TPS 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Mari pilih kepala daerah secara demokrasi. Saring sebelum sharing, hindari hoax. Masyarakat Aceh Tengah, 27 November. Ayo ke TPS!
Pilkada adalah kesempatan kita untuk menentukan pemimpin yang dapat membawa perubahan. Hindari perpecahan dan provokasi. Mari jaga kebersamaan, saling menghargai. Pilkada yang cerdas dengan memilih berdasarkan hati nurani dan visi yang jelas. Jangan biarkan kepentingan sesaat atau tekanan luar mempengaruhi pilihan kita. Pilkada cerdas adalah langkah awal menuju Aceh Tengah yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Berhak memilih di Pilkada 2024. Ayo kenali masing-masing calon bupati dan calon wakil bupati Aceh Tengah. Pasangan nomor urut 1, Mardan Zahidi dan Karimansyah. Pasangan nomor urut 2, Irmansyah dan Azza Afrizaufa. Pasangan nomor urut 3, Sabela Abutakar dan Eka Saputra. Pasangan nomor urut 4, Alaidin Abu Abbas dan Anda Suhada. Pasangan nomor urut 5, Ayu Yoga dan Muhsin Hasan. Ayo, gunakan hak pilih Anda pada tanggal 27 November ke TPS.
Ya, Anda masih bersama kami dalam debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Pilkada 2024. Ya, baik para hadirin dan juga pemirsa, dalam segmen 2 kali ini kita akan segera mendengarkan pendalaman, penyampaian visi, misi dan juga program setiap pasangan calon Bupati dan juga Wakil Bupati Aceh Tengah Pilkada 2024. Dan juga nantinya setiap paslon akan menjawab setiap pertanyaan yang telah diambil oleh panelis melalui fishbowl yang telah disediakan. Adapun subtema dalam segmen 2 kali ini adalah tata kelola pemerintahan yang bersih, pelayanan dasar pendidikan, pengembangan kesehatan berkualitas dan pencegahan narkoba. Dan nantinya setiap paslon diberikan waktu menjawab selama 90 detik dan setelah itu setiap pasangan calon lainnya akan menanggapi dengan waktu 60 detik. Dan pada segmen kedua kali ini akan dimulai dengan paslon nomor urut 2. Ya, Dan baik sebelum itu kita akan mempersilakan kepada seluruh paslon untuk dapat kembali ke tempat untuk dapat mengambil posisi di podium masing-masing. Dan kami akan mengingatkan kembali kepada pendukung masing-masing paslon untuk tetap menjaga kondusif ya, karena debat ini akan berlangsung di segmen kedua ini ya, dan diawali dari paslon nomor urut 2 sampai dengan paslon lainnya dan akan diberikan pertanyaan yang oleh panelis yang diambil melalui fishbowl. Baik, untuk yang pertama kami persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Sofyan MSc Eng IPU ASEAN Eng untuk dapat mengambil pola pertanyaan dalam fishbowl yang telah disiapkan dan kemudian menunjukkannya kepada moderator. Baik, untuk segmen kali ini kita akan memulai dari paslon nomor urut 2. Bisa ditunjukkan kepada moderator Bapak? Huruf? Huruf C. J. Oke, silakan. Baik, kita menyaksikan amplop soal dari panelis masih tersegel. Baik, perlu kami ingatkan kepada setiap paslon bahwasanya moderator hanya membacakan soal sebanyak 1 kali. Jadi mohon untuk diperhatikan dengan seksama. Silakan, Nurul. Baik, Aceh Tengah merupakan salah satu kabupaten yang memiliki masalah peredaran dan dampak negatif narkoba cukup tinggi di Aceh. Pada tahun 2023, Polres Aceh Tengah menangani 112 kasus narkoba dengan tersangka berjumlah 160 tersangka. Pertanyaannya, jika paslon Anda terpilih, apa langkah mitigatif dan antisipatif yang akan diambil agar narkoba tidak semakin merebak di Aceh Tengah dan merusak generasi emas 2045? Baik, kepada paslon nomor urut 2, Bapak Irmansyah dan juga Bapak Azza Afri Saufa, waktu 90 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Indonesia berada pada darurat narkoba saat ini, tentu penanganannya harus bersama-sama. Di situ ada forum koordinasi pimpinan daerah, sama-sama kita, tentu juga masyarakat tidak bisa ditinggalkan. Bagaimanapun harus juga diawali dari keluarga. Jadi pembinaan keluarga menjadi sangat penting dalam hal ini, sehingga mengingatkan semuanya bahwa ketahanan keluarga akan menjadi ketahanan yang paling berharga di dalam kita membangun seluruhnya di masyarakat di tengah. Kemudian apa saya perlu dilakukan? Tentu kita harus mitigasi satu persatu apa yang menjadi problemnya, apakah karena tenaga kerja yang berkurang di sininya, atau maksudnya apa karena memang lapangan pekerjaan yang kurang. Bagaimana generasi muda, apa yang mereka butuhkan? Jangan-jangan mereka nggak punya lapangan pekerjaan, tidak ada pembinaan sama sekali. Kita lakukan pembinaan dengan sebaik mungkin, berikan kepada mereka kursus-kursus, pelatihan-pelatihan, bahkan sertifikasi internasional bila perlu sehingga mereka bisa berangkat ke luar negeri. Ini penting dilakukan secara bersama-sama. Kenapa? Karena sekali lagi basis kita harus basis komunitas, tidak bisa masing-masing. Forkompinda tentu harus berada di depan bersama-sama kita, kemudian juga masyarakat kembali lagi, keluarga menjadi yang paling penting juga di dalamnya. Kalau keluarga kita kuat, maka Aceh Tengah akan kuat.
berikan visi kepada mereka, berikan kepada para generasi muda di saluran untuk mereka bisa menyampaikan idenya, inovasinya. Dengan demikian sekali lagi kita akan bangun Aceh Tengah ini menjadi Aceh Tengah yang sejahtera, makmur, bahagia, masa depan yang cerah, menyongsong 2045 Indonesia emas. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktunya sudah habis. Baik, selanjutnya pada segmen kedua ini kami persilahkan paslon nomor urut 3 untuk menanggapi dan akan diberikan waktu 60 detik dihitung setelah Bapak berbicara. Silahkan. Pada prinsipnya kami setuju ya yang disampaikan tadi. Tapi harus ditambah dengan juga maka kami ada di misi untuk bagaimana kita menegakkan atau menciptakan akhlak yang mulia. Ini dari dasar dari keluarga, sekolah, komunitas, dan juga saran kami yang mantan-mantan narkoba dijadikan duta narkoba. Kemudian untuk BNN itu diperbesar dananya di dalam penanggulangan narkoba ini. Yang jelas, mari kita jauhi narkoba, saudara. Ya, karena narkoba itu sebetulnya ada yang dengan narkoba dia bisa menambah semangat. Tapi yang jelas dengan narkoba ini menjadi hancur. Segalanya hancur, termasuk Republik ini hancur dengan narkoba. Baik, terima kasih paslon nomor urut 3. Baik, tenang sedikit. Kami informasikan kepada hadirin dan juga pemirsa untuk tetap kondusif selama paslon lain menanggapi karena waktu akan terus dihitung ketika paslon lain berbicara. Mohon hadirin untuk menjaga tata tertib aturan debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Pilkada 2024. Baik, kita akan segera melanjutkan dan juga akan mendengarkan tanggapan dari paslon nomor urut 4. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Baiklah, kami sangat setuju dengan pendapat nomor 2. Tetapi kami akan menambahkan sedikit. Pendekatan agama juga perlu kita melakukan pendidikan-pendidikan yang serius terhadap pemuda dan pemudi untuk pendekatan agama. Selanjutnya, apa yang disampaikan tadi benar, keluarga sangat penting di sini untuk mendidik, menjaga anak-anaknya agar tercegah dari narkoba. Karena masa depan ada di pemuda dan pemudi yang selama ini harus berjuang untuk Aceh Tengah yang sejahtera dan berwibawa. Untuk itu, marilah kita bersama-sama dengan segala golongan untuk sama-sama bisa mengawasi dimulai dari keluarga inti kita. Dilihat dari anak-anak kita, karena mereka penerus dari bangsa kita, daripada daerah kita yang tercinta ini. Letak bagaimana ke depan daerah kita terbebas dari narkoba, itu turut serta dari segala macam elemen di masyarakat. Mari kita bersama-sama memantau, monitor kegiatan seluruh anak-anak kita serta kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilahkan paslon nomor urut 5 untuk menanggapi. Waktu 60 detik dihitung ketika Bapak berbicara. Silahkan. Saudaraku yang berbahagia, narkoba ini musuh kita bersama. Yang terpenting adalah kita sebagai kepala rumah tangga harus bisa menjadi suri teladan yang memberikan edukasi pelindungan terhadap anak kita sehingga anak itu cinta kepada kita. Ini yang harus kita lakukan. Jangan lagi anak kita cinta kepada HP, kepada teman yang lain, kita adalah bisa menjadi suri teladan. Maka peran daripada beberapa OPD termasuk nanti MPU ini harus punya peran. Bagaimana nanti khutbah Jumat di setiap Jumat itu menyampaikan bagaimana Rasulullah mendidik anaknya. Bagaimana Luqman mendidik anaknya, sehingga ini adalah menjadi kontribusi dari ulama, umarah dan lain sebagainya. Kolaborasi ini yang penting yang harus kita lakukan. Jangan bayangkan ini adalah tanggung jawab terhadap anak yang terindikasi narkoba. Kalau memang ini terindikasi, kita semua bertanggung jawab, semuanya harus melindungi. Maka di sini perlu kita menciptakan program gemar membaca Al-Quran.
semua masyarakat itu gemar membaca Al-Quran sehingga bisa merasakan bahwa Allah itu hadir dalam rangka bagaimana menyadarkan seseorang dalam hidup dan kehidupan ini. Berizin. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Oke, cukup. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan dan kita akan persilakan untuk paslon nomor urut 1 untuk dapat menanggapi jawaban dari pertanyaan paslon nomor urut 2. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih. Berikut ini langkah konkret untuk penanggulangan bahaya penyalahgunaan narkotika. Yang pertama adalah edukasi, dimulai dari keluarga. Berikutnya adalah preventif, melakukan pencegahan. Apa yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah economic development. Dari kasus yang kami dapatkan adalah masyarakat Kabupaten Aceh Tengah di pinggiran menanam ganja, Pak. Bagaimana mengalihkan ini? Kenapa tidak mereka tanam jagung? Nah, pemberdayaan ekonomi yang dilakukan pada masyarakat agar tidak menyalahgunakan narkoba. Pertama, pencegahan, pendidikan. Berikutnya adalah menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika. Ada kegiatan yang betul-betul produktif bagi mereka. Terakhir, ini bisa dilakukan, Pak. Kami mengundang untuk didirikan BNK, Badan Narkotika Kabupaten, yang insya Allah akan dipimpin oleh, kalau di kepolisian, Melati 2 itu. Baik, AKBP. Terima kasih Bapak. Bridging. Terima kasih Bapak. Oke, baik, cukup Bapak Ibu. Silakan lanjutkan. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan segmen kedua kali ini. Kami persilahkan kepada panelis Bapak Ahirudin Mahjudin SEAKME untuk mengambil bola pertanyaan di fishball dan menunjukkannya kepada kamera dan juga moderator. Pada segmen kali ini, pasangan nomor urut 3 akan diberikan pertanyaan yang diambil oleh panelis. Baik, huruf H. Huruf H, baik. Oke, silakan Nurul. Baik, untuk segmen 2 kali ini dan pertanyaan ini akan diberikan kepada, kita akan memulai dari pasangan nomor urut 3. Baik, hadirin kita lihat amplopnya masih disegel. Baik. Kita ingatkan sekali lagi kepada seluruh para pendukung untuk dapat tenang ketika setiap paslon ini menyampaikan argumentasinya dan juga berbicara tentunya. Baik, kita akan segera memberikan pertanyaan ini kepada paslon nomor urut 3. Baik, silakan dia pertanyaannya. Data statistik Badan Pusat Statistik terkait kriminalitas Aceh menempati ranking pertama terjadinya kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual. Pada tahun 2023, dari 34 Polda di Indonesia, kasus tertinggi ada di Aceh dengan 135 kasus. Aceh Tengah termasuk 10 besar. Dalam kasus tersebut di atas, bahkan ada oknum pejabat pemerintah yang terlibat. Berizin, hadirin dimohon tenang. Berizin. Pertanyaannya, jika Anda terpilih, apa strategi yang akan Anda lakukan dalam mengurangi kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah dan daya di Kabupaten Aceh Tengah? Baik, kami persilahkan pasangan nomor urut 3 untuk dapat menjawab pertanyaan panelis. Waktu Anda 90 detik dihitung setelah Bapak berbicara. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Apabila kami terpilih, tentunya kekerasan atau penyimpangan seksual di Aceh, khusus Aceh Tengah, kami akan meningkatkan penerapan hukum syariat Islam. Bukannya dari cambuk. Kemudian juga memberikan edukasi terhadap anak sejak
dari SD, SMP dan selanjutnya. Apa itu sebetulnya seksual itu apa? Itu diberikan. Kemudian penyimpangannya apa? Kenapa? Kemudian juga membatasi sekolah-sekolah untuk menggunakan perangkat-perangkat apakah HP atau Android. Ini di tingkat usia sekolah anak. Mana yang bisa, mana yang tidak. Dan peranan orang tua sangat mendukung juga untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita. Bukan kami yang lakukan ya, saudara-saudara kita. Mohon maklum, kami jauh dari itu ya. Silakan adik. Jadi terima kasih. Sesuai dengan visi terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, kerjasama di tingkat Baik, desa. izin Bapak, waktunya Terima sudah kasih. habis. Baik, itu dia tadi. Cukup. Baik, hadirin dimohon tenang. Itu dia tadi jawaban pertanyaan oleh paslon nomor urut 3, Bapak Dr. Andes Sabila Abubakar Nikom dan juga Bapak Eka Saputra ST. Selanjutnya kami mempersilahkan paslon nomor urut 4 untuk menanggapi. Waktu 60 detik dihitung setelah Bapak berbicara. Silahkan. Ya, baiklah, kami setuju dengan apa yang disampaikan nomor 3. Kami perlu menambahkan memang kekerasan dan seksual ini sering terjadi. Tentunya ini harus dengan pendekatan agama yang lebih kita perdalam. Dan kemudian kita ini melihat saat ini memang kesejahteraan itu yang sangat senjang, sehingga terjadilah hal seperti ini. Kami menawarkan yaitu dengan melakukan pelatihan-pelatihan atau sebuah pendidikan untuk bisa menanggulangi hal tersebut. Dengan itu kami ASA akan memberikan program ke setiap sekolah untuk bekal anak-anak kita sehingga tidak salah dalam pergaulan, salah dalam mengambil tindakan. Karena masa depan Aceh Tengah juga tergantung dari bibit kita itu mereka. Sehingga tidak pupus. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak, waktunya sudah habis. Baik, cukup. Oke, kita lanjutkan. Kita akan segera mendengarkan tanggapan dari paslon nomor urut 5. Silakan, waktu 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Mohon tenang. Baik, terima kasih. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik bahwa menyampaikan 103 kasus dan Aceh Tengah termasuk ke dalam salah satu kategori 10 besar, yaitu pekerjaan ataupun perbuatan asusila. Dan tentunya kami bersama dengan Bapak Haili Yoga dan Muksin Hasan nomor urut 5, insyaallah jika memang dipercayakan oleh masyarakat akan berupaya totalitas di dalam rangka berusaha meminimalisir, memperkecil perbuatan asusila. Salah satunya adalah dengan melakukan pendekatan-pendekatan persuasif keagamaan yang dimulai dari keluarga, kemudian masyarakat, lingkungan sekitar, dan termasuk adalah sosialisasi yang paling penting adalah di ruang lingkup lembaga-lembaga pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, sampai kepada perguruan tinggi. Artinya, masalah asusila ini adalah merupakan tanggung jawab kita yang harus kita perangi bersama-sama. Demikian, terima kasih. Baik, waktunya sudah habis. Hadirin dimohon tenang, berizin dimohon tenang. Baik, kita akan segera mendengarkan tanggapan dari paslon nomor urut 1. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih. Sebagai paslon yang paling muda, tentu generasi muda harus diselamatkan dari pedofilia. Ini extraordinary crime, kejahatan yang sangat luar biasa. Syariat dan adat telah menjawab itu. Sebelum serah ke Tengku Guru anak-anak masuk ke sekolah, kami canangkan bahwa setiap anak di Aceh Tengah itu punya 3 orang tua. Orang tua biologis, ayah dan bundanya, orang tua mandataris Tengku Guru, kepala sekolah, lingkungan ia belajar, kemudian orang tua sosiologis. Hal ini bisa dilakukan dengan pendekatan kearifan lokal, sumang, pendidikan karakter, sumang kenunulan, sumang pelangkahan, sumang pecerakan. Ini yang kemudian menjadi protektif yang melindungi anak-anak, melindungi masa depan mereka.
Menjadi penting memberikan perlindungan kepada anak-anak sejak usia dini, di mana ia bermain, dengan siapa ia berkawan, dan kepada siapa ia dititipkan. Kehadiran ayah bunda untuk mengantarkan anak didik ke gerbang sekolahnya menjadi penting. Terima kasih Bapak. Sudah habis. Terima kasih. Baik, cukup. Baik, tetap kondusif para pendukung. Tetap kondusif. Kita lanjutkan debat kali ini. Silakan. Baik, kami persilahkan untuk paslon nomor urut 2 menanggapi. Waktu 60 detik dihitung setelah Bapak berbicara. Silahkan. Baik, terima kasih. Dari kami menanggapi sedikit saja. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Sabila tadi. Semuanya kami sepakat, dan tambahannya Bapak, bahwa selama 15 tahun saya menjadi praktisi pendidikan di Aceh Tengah ini melihat betul tidak ada di satu sudut-sudut sekolah kecuali sekolah itu para siswa itu mengekspresikan apa yang dia pikirkan itu dengan coretan-coretan di dinding sekolah yang tidak senonoh, yang kita tabu menengoni amaina. Nah, tidak ada kebijakan untuk itu, maka perlu kontrol sosial dari semua pihak untuk tegas dalam hal ini. Tambahannya adalah kita semua harus peduli, jangan dibiarkan. Kalau pagi hari di dalam rumah kita masih ada anggota keluarga belum sholat subuh, bangunkan untuk sholat subuh anak-anak kita itu. Karena diawali dengan tadi pendidikan agama di rumah penting sekali. Jadi peduli menjadi penekanan bagi semuanya. Pengawasan secara bersama-sama. Jangan kalau udah sekolah kemudian serahkan pada sekolah, diawasi semuanya. Ucapkan salam setiap hari, assalamualaikum dan sebagainya, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga meridhoi apa yang kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berizin Bapak, terima kasih atas jawabannya. Dan selanjutnya para hadirin dan juga pemirsa di rumah, kita akan segera melanjutkan segmen 2 kali ini. Dan untuk itu kami persilakan kepada panelis Bapak Dr. Insinyur Yusya Abu Bakar MSc IPU untuk dapat mengambil bola pertanyaan di dalam fishball. Dan untuk kali ini pasangan yang pertama yang akan menjawab pertanyaan yang akan diberikan yaitu paslon nomor urut 4. Oke, ditunjukkan kepada moderator dan juga kamera. Huruf C. Oke, C. Huruf C. Baik. Baik, kita akan segera memberikan pertanyaan untuk paslon nomor urut 3. Maksud kami nomor urut 4. Siap. Baik, tenang. Kita lanjutkan. Berizin debat kita lanjutkan. Hadirnya birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan adalah amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Namun, sampai hari ini upaya reformasi birokrasi masih macet karena kasus korupsi, kolusi dan nepotisme masih terjadi. Salah satu yang menjadi masalah adalah membengkaknya anggaran belanja langsung untuk gaji dan honor pegawai yang menyebabkan anggaran pembangunan semakin defisit. Jika Anda terpilih, apa strategi Anda untuk menciptakan iklim birokrasi yang efektif dan efisien? Baik, waktu Anda menjawab 90 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silahkan. Baiklah, yaitu tata kelola pemerintahan yang efektif. Yang pertama yaitu adanya partisipasi masyarakat untuk memberikan sebuah kontribusi yang bijak dari publik kepada pemerintah itu sendiri. Yang kedua tentu harus ada akuntabilitas, yaitu menjadi sebuah kunci pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Termasuk transparansi laporan keuangan. Ini penting, transparansi ini untuk publik. Dan proses pengambilan keputusan yang terbuka, sehingga informasi yang relevan dapat diakses masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah itu sendiri. Yang ketiga tentu harus ada efisiensi, yaitu efektivitas juga merupakan aspek penting dalam pengelolaan sumber daya publik, di mana pemerintah dituntut mencapai hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal. Prinsip dan keadilan kesejahteraan harus ditegakkan agar setiap individu diperlukan secara adil tanpa diskriminasi, memberikan
semua orang kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan publik. Terima kasih. Baik. Terima kasih, waktunya sudah habis. Baik, terima kasih paslon nomor urut 4. Selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 5 untuk menanggapi jawaban disampaikan oleh paslon nomor urut 4. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara, silakan. Terima kasih. Kami menanggapi bahwa tata kelola pemerintahan itu yang baik adalah memahami sakit, sistem akuntabilitas kinerja, dan reformasi birokrasi. Artinya berbasis outcome. Kalau anggaran 100 juta, yang sampai ke masyarakat itu paling kurang 80 juta. Tapi bukan sebaliknya, yang sampai ke masyarakat 20 juta, tapi yang ada di OPD itu 80 juta. Ini harus kita balik. Jadi dia berbasis outcome. Yang kedua, pimpinan itu harus bisa menjadi contoh suri teladan dalam melaksanakan tugas, disiplin, dan beberapa tugas dan fungsi. Nah, persoalan hari ini adalah seringkali tugas dan fungsi itu tidak sesuai dengan disiplin ilmu. Maka sesuatu yang kita laksanakan tidak dapat secara maksimal. Kemudian daripada program-program yang skala prioritas itu harus kita utamakan. Jangan lagi keinginan, tapi kebutuhan daripada masyarakat itu yang harus kita prioritaskan, sehingga nanti muncul masyarakat betul-betul telayani daripada pemerintahnya. Baik, demikian. terima kasih, waktunya telah habis. Baik, berizin hadirin dimohon tenang. Kita akan persilahkan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 4. Waktu 60 detik dihitung setelah Bapak berbicara. Silahkan. Terima kasih. Proporsi belanja daerah itu harus sesuai antara belanja publik dengan belanja aparatur. Di tangan Bar dan Kariman, porsi belanja publik itu harus lebih besar dari belanja aparatur. Sehingga ongkos tukang tidak lebih mahal daripada bangunan yang dikerjakan. Perencanaan harus sesuai dengan tertib ajas penggunaan anggaran. Ini harus dilaksanakan oleh satuan kerja, kepala OPD, perangkat daerah, basically harus sesuai dengan job desk, latar belakang akademik, latar belakang pemikiran, kemudian kesesuaian penggunaan anggaran. Berikutnya adalah kesejahteraan bagi aparatur penyelenggara pemerintahan. Bagaimana mungkin pemerintahan ini bisa dilaksanakan dengan baik kalau kepala dusunnya, kaurnya, kepala desanya Pak masih belum gajian, masih tunggak. Sampai dengan hari ini Pak, satuan terkecil pelayanan yang menata kebersihan kota Takengon belum gajian. Oleh karenanya tertib penggunaan anggaran, tertib ajas. Baik, waktu sudah habis. Selanjutnya kita, cukup Bapak Ibu, kami mohon ketenangannya. Baik, kami mohon ketenangannya. Pelaksanaan debat masih berlangsung dan setiap paslon masih memberikan tanggapannya. Kami mohon kepada seluruh pendukung untuk dapat menjaga ketenangan. Kita lanjutkan untuk mendengarkan tanggapan dari paslon nomor urut 2. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Disinilah mungkin kami dari independen perseorangan yang insya Allah tidak punya beban apapun. Fokusnya adalah bagaimana kepentingan bagi masyarakat seluruhnya. Kepentingan bagi para birokrasi. Bupati dan wakil bupati tadi setuju, kita harus berikan contoh yang baik. Karena kalau kita ingin membedahi tentu harus diawali dari orang nomor 1, nomor 2 yang berkomitmen buat itu. Ini posisi yang paling penting. Berikutnya adalah kita gali dari mana sumber-sumber pendapatan penerimaan yang baru. Jadi di satu sisi memang kita perlu cari uang-uang baru dengan sumber-sumber yang ada. Dari komoditaskah, dari bagaimana kita menggali informasi, mendapatkan dana dari internasional bahkan, atau dari pusat, dari manapun kita cari. Karena apa? Karena bagaimanapun anggaran itu memang harus memenuhi apa yang dibutuhkan. Tapi ketika dia terbatas, kita cari informasi baru, kemudian kita sampaikan pada siapapun untuk bisa mendukung kita ini, termasuk tadi komoditas yang bisa kita dapatkan untuk penghasilan pendapatan baru bagi pemerintah daerah di Aceh Tengah ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak, waktunya telah habis. Baik hadirin dimohon kondusif. Kami persilahkan untuk paslon nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktu 60 detik dihitung setelah Bapak berbicara. Silahkan. Baik, saya sangat mendukung pasangan nomor 2 ya. Jawabannya, apabila sudah menang, segaris dengan Prabowo, Aceh Tengah anggarannya paling besar 1,4 triliun. Apa bisa membangun 14 kecamatan? 265 di kampung. Ini penyusunan anggaran itu bersama-sama dengan DPRK. Bukan hanya eksekutif. Yang perlu di sini jangan munafik.
Jangan merasa diri bersih. Karena untuk kepentingan rakyat kita, ini masalah kemiskinan yang kami katakan tadi. Perlu kebijakan dengan anggaran hanya 1,4, apalagi COVID, dipotong kembali 40% ke pusat dan 30%. Terjadi defisit. Saya bangga defisit Aceh Tengah. Ke depan kita segari terima dengan kasih Prabowo. Bapak, waktunya Anggaran habis. pasti. Baik, terima kasih Baik, Bapak. terima kasih. Waktunya habis. Cukup. Mohon tenang para hadirin sekalian. Kami harapkan tetap menjaga ketenangan. Baik, kami mohon tenang. Kita akan melanjutkan pelaksanaan debat kali ini. Baik, masih di segmen kedua kali ini kami akan mempersilahkan panelis untuk dapat mengambil bola pertanyaan di fishball dan menunjukkannya kepada kamera dan juga moderator. Kami persilahkan kepada Bapak Dr. Irwan Putra MPD untuk dapat mengambil bola pertanyaan di fishball. Dan pada segmen kali ini kami persilahkan nantinya untuk menjawab pertama pasangan nomor urut 5. Baik. Huruf B. B. Baik. Oke. Baik, kita Baik. akan membacakan pertanyaan untuk Angkor huruf masih B. tersegel. Kita akan membacakan pertanyaan dari huruf B. Baik. Baik, saya akan membacakan pertanyaan untuk paslon nomor urut 5. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPK, defisit real anggaran pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tahun 2022 sebesar 119,4 miliar rupiah dan tahun 2023 sebesar 85,89 miliar rupiah. Pertanyaannya, jika Anda terpilih, langkah konkret apa yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikan defisit real anggaran pemerintah Kabupaten Aceh Tengah? Baik, pasangan nomor urut 5 Bapak Dr. Andes Haili Yoga MSI dan Bapak Musin Hasan MSP untuk dapat menjawab pertanyaan. Waktu 90 detik dihitung setelah Bapak berbicara. Silahkan. Baik, terima kasih. Pertama, kita akan membuat program skala prioritas. Yang kedua, meningkatkan pendapatan asli daerah. Yang ketiga, kita harus melakukan tupoksi sesuai dengan kebutuhan daripada seluruh masyarakat. Artinya seringkali yang dibutuhkan oleh OPD itu tidak kita laksanakan. Program prioritas itu yang harus kita lakukan. Kemudian kita harus bisa menentukan pelayanan dasar itu menjadi utama. Karena anggaran kita terbatas. Yang selanjutnya adalah kita harus juga berkolaborasi dengan beberapa partai politik untuk mencari anggaran dari pusat dan provinsi. Yang selanjutnya adalah kalau nanti kami terpilih adalah kami ingin melaksanakan menyamakan persepsi bahwa seluruh anggaran itu harus dikelola dengan baik agar nanti kita tahu kebutuhan daripada masing-masing desa atau kebutuhan daripada masing-masing kecamatan dan UPD. Kami silakan. Kemudian efisiensi adalah merupakan satu hal yang patut dan wajib kita laksanakan di dalam rangka mengurangi defisit anggaran. Bahwa tahun ini juga merupakan tahun transformasi yang harus kita laksanakan adalah salah satunya adalah meningkatkan pendapatan daerah dengan menggali semua objek-objek pajak yang normatif sehingga tujuannya tidak ada lain adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan kemudian dapat mengimbangi defisit anggaran yang telah terlaksana di Kabupaten Aceh Tengah. Demikian kami tambahkan. Baik, terima kasih waktunya Baik, telah terima habis. kasih paslon nomor 5. Baik, cukup. Baik. Oke, kita akan lanjutkan. Mohon tenang. Baik, mohon tenang Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan tanggapan dari jawaban paslon nomor urut 5 kepada paslon nomor urut 1. Dipersilakan untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 5. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih. Akar masalahnya adalah penyebab defisit itu belanja yang tidak rasional. Sehingga warisan defisit itu dari tahun ke tahun. Ya, defisit yang diwariskan itu menjadi beban pemerintah berikutnya. Yang pertama bisa dilakukan adalah dengan skala prioritas. Tetapkan skala prioritas untuk belanja-belanja penting, mengutamakan belanja publik. Yang berikutnya adalah afirmasi untuk pendekatan sumber dana yang bersumber dari Otsus Aceh.
sebagai mantan anggota Badan Anggaran DPR Aceh, Kabupaten Aceh Tengah itu aneh. Ada yang menolak dana otsus, ditandai dengan surat. Ya, ini menjadi penting untuk disampaikan. Surplus dan defisit dalam neraca keuangan daerah ini sesuatu yang biasa. Kalau surplus, kemana dibelanjakan? Kalau defisit, dari mana sumber pembiayaannya? Ini saja. Baik, Terima kasih. waktunya telah habis. Baik, sekali lagi, baik, mohon tenang Bapak Ibu. Kami ingatkan sekali lagi bahwasanya setiap pernyataan disampaikan setiap paslon tidak hanya didengar oleh kita yang berada di ruangan ini, akan tetapi juga didengar oleh 150.000 masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini, tetap jaga ketenangan sehingga berbagai pemaparan ini dapat juga didengar oleh pemirsa di rumah. Baik, selanjutnya kami persilahkan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu 60 detik dihitung setelah Bapak berbicara. Silahkan. Baik, terima kasih. Sebelum Pak Irmansyah menyempurnakan, inilah yang menjadi kekhawatiran saya dan kegelisahan kami semuanya generasi muda, bahwa semua stakeholder yang ada di daerah ini jangan sampai, mohon maaf, menjadi ogoh-ogoh di depan, yang dikendalikan di belakang untuk dititipkan menjadi ogoh-ogoh di depan kepentingan. Banyak sekali kepentingan, sehingga tidak hanya seperti yang disampaikan Bang Bardan tadi, mungkin pembelanjaan yang tidak rasional, tapi apa? Akibat banyak sekali tendeng aling ini, makanya diganggu semuanya proyeksi-proyeksi keuangan kita. Dan kira-kira 14 sektor unggulan yang telah kami terobos, kami pikirkan dengan Pak Irmansyah, itu kalau semuanya sehat, maka insya Allah semuanya bisa berpikir industri, tidak hanya melulu berorientasi pada minta uang ke pusat, pikirkan industrinya bagaimana, kira-kira begitu. Ya, sumber-sumber lain kita gali. Ya, tadi dari provinsi, dari pusat, dari internasional, dari CSR gitu ya, dari Tanah Gayo Berjamaah bisa melengkapi. Sama-sama kita bertanggung jawab menyelesaikan semua yang terkait dengan permasalahan di Aceh Tengah. Terima kasih. Bapak, waktunya sudah habis. Baik, cukup, kita akan lanjutkan. Kita akan segera mendengarkan tanggapan dari paslon nomor urut 3. Waktu 60 detik. Baik, sabar, tenang. Hadirin berizin. Terima kasih. Baik. Sebentar Bapak, sebentar. Tunggu moderator persilahkan. Oke, jadi mohon para hadirin untuk dapat tenang, agar para paslon dapat konsentrasi menyampaikan pemaparannya. Baik, paslon nomor urut 3, waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara, silakan. Terima kasih. Defisit Aceh Tengah muncul pada saat pandemi global, sehingga anggaran terjadi refocusing, dikembalikan ke pusat untuk membiayai. Tapi inilah kebanggaan kita, seperti yang Bapak sampaikan. Defisit itu bukan hal-hal yang dilanggar, tapi defisit itu salah satu untuk membangun daerah. Langkahnya adalah dengan situasi seperti yang disampaikan, peningkatan PAD, mengurangi pengeluaran dengan merasionalisasikan. Nah, apa yang tidak ada, itu yang akan kita cari di mana ada sumber pendapatan lainnya, mulai dari ke provinsi sampai ke pusat dan kementerian. Sehingga Pak. Dan jangan dikatakan ini warisan ya. Ini saudara menghina Jokowi berarti. Ya, menghina pemerintah pusat karena defisit dipotong pusat. Terima kasih Bapak, waktunya sudah habis. Berizin hadirin dimohon tenang. Baik, hadirin dimohon tenang. Baik, kami persilahkan selanjutnya paslon nomor urut 4 untuk menanggapi. Waktu 60 detik dihitung setelah Bapak berbicara, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini cukup lucu. Ini penyakit pejabat lama yang harus kami benarkan. Simple saja. Yang paling penting, awal yang harus kita lakukan adalah kita bisa fokus terhadap anggaran. Jangan anggaran yang tidak perlu, yang tidak sangat urgent, itu yang kita lakukan. Dan pemangkasan-pemangkasan terhadap perjalanan dinas. Sebentar-sebentar keluar daerah, sebentar-sebentar keluar daerah. Saya rasa Pak Presiden sudah memberitahu, itu langkah terbaik untuk mempersempit daripada apa yang namanya dana yang tidak perlu dikeluarkan. Nah, dengan demikian diharapkan stabilitas keuangan daerah dapat lebih terjaga dan pembangunan daerah dapat berlanjut dengan lebih optimal.
Silakan. Mungkin ada. Waktunya. Baik, terima kasih. Baik, Waktunya terima telah kasih habis. Bapak. Selanjutnya kita akan segera melanjutkan untuk segmen kedua kali ini. Kita akan segera menyaksikan, kita akan segera mempersilahkan kepada panelis Bapak Dr. Salman Yoga SAG MA untuk dapat mengambil bola di dalam fishbowl yang telah disediakan. Dan untuk kali ini, paslon yang akan menjawab yaitu adalah paslon nomor urut 1. Baik, silakan ditunjukkan ke kamera dan juga para hadirin. Huruf I. Oke. Baik, hadirin dan pemirsa, amplop masih disegel, amplop soal masih disegel. Baik. Dari 10 penyakit yang umum ditemukan di masyarakat Aceh Tengah, antara lain adalah gangguan saluran pencernaan, hipertensi, peningkatan kolesterol, dan diabetes. Jika Anda terpilih, apa kebijakan Anda untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan mengurangi permasalahan penyakit tersebut di atas? Kami persilahkan untuk pasangan nomor urut 1, Bapak Bardan Syahidi dan juga Bapak Karimansyah I, untuk menjawab pertanyaan panelis. Waktu 90 detik dihitung setelah Bapak berbicara. Silahkan. Mandat untuk penyelenggaraan Aceh Tengah Sehat ditempuh pada promotif, usaha untuk hidup bersih dan sehat melalui PHBS. Yang kedua, kuratif, pengobatan. Dengan tersedianya instalasi layanan kesehatan, kami pastikan bahwa setiap puskesmas menjadi puskesmas rawat inap, demikian juga ketersediaan ranjang rumah sakit sesuai dengan rasio jumlah penduduk. Yang berikutnya adalah rehabilitatif, penyembuhan pasca pengobatan. Ini menjadi penting. Layanan kesehatan yang kami berikan adalah menghadirkan dokter visitit ke rumah, bukan dokter menunggu pasien di rumah sakit. Demikian juga ketersediaan 1 poskesdes untuk 1 desa dengan 1 bidan definitif. Oleh karenanya, Bardan Kariman menjamin Aceh Tengah sehat bermula dari kehidupan 1000 hari pertama sejak usia janin. Hal ini diperkuat oleh pakar, Profesor Guru Besar kami asal Aceh Tengah Baihaqi AK menyebutkan bahwa mendidik anak sejak dalam kandungan. Bahwa investasi sosial dimulai dari calon bapak dan calon ibu yang dididik dengan nilai-nilai luhur budaya Gayo, beru berine, bujang berama. Oleh karenanya, kehadiran Bardan Kariman menjamin bahwa seluruh rakyat Aceh Tengah bebas stunting, bebas gizi buruk, tumbuh berkembang. Baik, terima kasih Bapak, waktunya dengan baik. habis. Terima kasih Bapak, waktunya habis. Baik, tetap jaga ketenangan para hadirin sekalian. Kita akan segera melanjutkan untuk mendengarkan tanggapan dari jawaban paslon nomor urut 1 kepada paslon nomor urut 2. Dipersilakan untuk menanggapi. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Saya menjadi saksi di Aceh Tengah ini ribuan SDM terdidik sarjana tidak pernah diberdayakan. Begitu banyak bergelimpangan SDM terdidik, Bang. Itu dari diploma gizi, kesehatan segala macam tidak diberikan ruang, diturunkan ke masyarakat untuk hadir. Itu bagaimana prosesnya ketika misalnya dokter menjemput yang sakit dan segala macamnya, ini perlu kebijakan yang tidak main-main dan sangat serius. Cuplikan kami turun ke desa, kami dan PR Masa bertanya, ini yang stunting, ini yang kurang gizi, ini yang seperti ini sakit, memang selama ini seperti ini ya Pak penanganannya? Apa dia jawab? Bukan selama ini Pak, tapi selamanya kami seperti ini. Ya, pendekatan kita tentu harus sudah mulai beralih dari pendekatan kuratif seperti tadi ke pendekatan preventif promotif. Jadi bagaimana kita ciptakan lagi suasana mengolahragakan masyarakat olahraga, jangan sakit. Bagaimana cara masyarakat jangan sakit gitu ya, baru kemudian Baik, terima kasih Bapak, waktu telah habis. Sudah habis. Baik, selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Baik, terima kasih.
Saya sangat tidak setuju dengan jawaban paslon 1 tadi ya. Yang ditanyakan penyakit tidak menular, kolesterol dan diabetes. Tapi larinya ke stunting, 1000 ilmu kesayangan. Jadi saran kami untuk meningkatkan ini peranan ya kader kesehatan desa yang sudah diajarkan bisa melakukan mengukur tensi penduduk, kolesterol, dan mengurangi diabetes, dan olahraga, betul. Dan kasih buah yang bagus-bagus lah. Bukan dari sebelum kelahiran. Kalau sebelum kelahiran ada program kami. Sebelum nikah pun sudah kami awasi. Ya. Kalau mau sehat. Taman 3 ya. Tentunya itu kembali lagi SEDE ini akan menyiapkan fasilitas untuk pelayanan hal-hal tentang penyakit. Baik, terima kasih. Waktunya telah habis. Baik, kami mohon sekali lagi kepada seluruh pendukung untuk tetap tenang saat para paslon menyampaikan ataupun berbicara. Kita sepakat menjaga kondusivitas selama pelaksanaan debat berlangsung. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilahkan untuk paslon nomor urut 4 untuk menanggapi. Waktu 60 detik dihitung setelah Bapak berbicara. Silahkan. Baik, saya pikir kita harus hidup bersih, yaitu dengan lingkungan yang bersih dan makanan juga yang sehat. Tentunya kalau makanan kita selalu makan daging-daging terus, tentu kita tidak sehat. Jadi kita harus makan sayur, yaitu untuk kesehatan kita. Nah, ini perlu juga sebelum kita sakit juga perlu melakukan pemeriksaan yang rutin. Karena selama ini kita melihat takut untuk pemeriksaan ini. Takut ada penyakit ini, penyakit itu. Jangan takut untuk pemeriksaan. Silakan periksa sebelum terjadi. Maka dengan ini kami dari ASA nanti ke depan kalau diberikan mandat, kami yang akan instruksikan dokter turun ke desa, ke rumah-rumah untuk periksa seluruh masyarakat. Karena masyarakat takut rumah sakit kebanyakan. Mari turun, periksa. Terima kasih, waktunya Terima sudah kasih, habis. Bapak. Baik, hadirin berizin dimohon tenang. Debat akan kita lanjutkan ketika kondisi hadirin sudah kondusif. Hadirin dimohon tenang, berizin debat dilanjutkan. Kami persilahkan paslon nomor urut 5 untuk menanggapi. Waktu 60 detik dihitung setelah Bapak berbicara. Silahkan. Baik, terima kasih. Pelayanan dasar ini penting, mulai dari calon pengantin, hamil, lalu melahirkan, lalu dia besar, ini penting. Nah, maka pelatihan kader, ibu kader di kampung itu penting, sehingga nanti bidan dan ibu kader itu sama reja kampung, dia memiliki data berapa masyarakat yang memiliki penyakit A, B, dan C. Maka muncul solusi, maka nanti baru kita turunkan tim medis, spesialis turun ke kampung, itu penting. Karena apa? Ini adalah menjadi tanggung jawab bersama. Hari ini memang program ini kita kaitkan juga dengan kebersihan lingkungan, kampung sehat, desa sehat, itu dimulai dari lingkungan pribadi. Maka yang terpenting adalah bagaimana memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat penting dan mengetahui apa itu gizi. Maka program bagaimana data itu penting untuk mengidentifikasi bahwa masyarakat di suatu desa itu memiliki penyakit yang kronis atau tidak. Maka muncullah kebijakan bahwa nanti kami kalau terpilih dengan Pak Musin, wajib dokter turun ke desa. Berizin. Baik, terima kasih. Cukup. Sudah habis. Baik, para hadirin sekalian tenang. Ya, kita akan memberikan apresiasi. Kita akan memberikan waktu untuk seluruh hadirin, apresiasi kepada seluruh paslon. Baik, terima kasih Bapak-Bapak untuk para paslon yang telah menjawab pertanyaan dan berikan apresiasi yang luar biasa untuk kelima paslon kita pada hari. Kita lanjutkan. Baik, kita akan lanjutkan. Cukup. Baik, cukup. Baik, kita akan lanjutkan debat publik pemilihan Pilkada Aceh Tengah 2024. Kita akan memasuki segmen ketiga. Usai jeda berikut ini, tetap bersama kami dalam debat publik calon bupati dan wakil bupati Aceh Tengah Pilkada 2024. Kepada paslon kami persilahkan.
dari 152.000 masyarakat Aceh Tengah berhak memilih di Pilkada 2024. Ayo kenali masing-masing calon bupati dan calon wakil bupati Aceh Tengah. Pasangan nomor urut 1, Bardan Zahidi dan Karimansyah. Pasangan nomor urut 2, Irmansyah dan Aza Afrisaufa. Pasangan nomor urut 3, Sabela Abu Bakar dan Eka Saputra. Pasangan nomor urut 4, Alaidin Abu Abbas dan Anda Suhada. Pasangan nomor urut 5, Hail Yoga dan Muhsin Hasan. Ayo, gunakan hak pilih Anda pada tanggal 27 November ke TPS. Ya, Hian. Ya Bang Jo, pangkas ya Bang? Pangkas lah, masa gak pangkas? Mau pilkada ini kan harus ganteng, ya kan? Harus ganteng nih, ya Bang. Karena pilkada udah dekat ini, berapa hari lagi cuman kan? Ya. Kok udah terdaftar ke sebagai pemilih? Itulah belum Bang, kayak macam kami ceknya Bang. Hai teman pemilih, untuk mengetahui apakah kamu sudah terdaftar sebagai pemilih, cukup gunakan nik dan nomor HP kamu melalui laman cekdptonline.kpu.go.id. Mau golput? Jangan ya dek ya. Oh ya Bang, rupanya aku sudah terdaftar sebagai pemilih. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharadi, Ketua KIP Kabupaten Aceh Tengah. Pilkada tinggal menghitung hari. Suaramu akan menentukan Aceh Tengah di masa depan. Karena kamu adalah bagian penting dari jalannya demokrasi di Aceh Tengah. Ayo bersama kita ke TPS 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Mari pilih kepala daerah secara demokrasi. Saring sebelum sharing, hindari hoax. Masyarakat Aceh Tengah 27 November. Ayo ke TPS! Pilkada adalah kesempatan kita untuk menentukan pemimpin yang dapat membawa perubahan. Hindari perpecahan dan provokasi. Mari jaga kebersamaan, saling menghargai. Pilkada yang cerdas dengan memilih berdasarkan hati nurani dan visi yang jelas. Jangan biarkan kepentingan sesaat atau tekanan luar mempengaruhi pilihan kita. Pilkada cerdas adalah langkah awal menuju Aceh Tengah yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Lebih dari 152.000 masyarakat Aceh Tengah berhak memilih di Pilkada 2024. Ayo kenali masing-masing calon bupati dan calon wakil bupati Aceh Tengah. Pasangan nomor urut 1, Bardan Zahidi dan Karimansyah. Pasangan nomor urut 2, Irmansyah dan Aza Afrisaufa. Pasangan nomor urut 3, Sabela Abu Bakar dan Eka Saputra. Pasangan nomor urut 4, Alaidin Abu Abbas dan Anda Suhada. Pasangan nomor urut 5, Hail Yoga dan Muhsin Hasan. Ayo, gunakan hak pilih Anda pada tanggal 27 November ke TPS.
Lebih dari 152.000 masyarakat Aceh Tengah berhak memilih di Pilkada 2024. Ayo kenali masing-masing calon bupati dan calon wakil bupati Aceh Tengah. Pasangan nomor urut 1, Bardan Sahidi dan Karimansyah. Pasangan nomor urut 2, Irmansyah dan Aza Afrisaufa. Pasangan nomor urut 3, Sabela Abu Bakar dan Eka Saputra. Pasangan nomor urut 4, Alaidin Abu Abbas dan Anda Suhada. Pasangan nomor urut 5, Hail Yoga dan Muhsin Hasan. Ayo, gunakan hak pilih Anda pada tanggal 27 November ke TPS. Pilkada adalah kesempatan kita untuk menentukan pemimpin yang dapat membawa perubahan. Hindari perpecahan dan provokasi. Mari jaga kebersamaan, saling menghargai. Pilkada yang cerdas dengan memilih berdasarkan hati nurani dan visi yang jelas. Jangan biarkan kepentingan sesaat atau tekanan luar mempengaruhi pilihan kita. Pilkada cerdas adalah langkah awal menuju Aceh Tengah yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Pilkada adalah kesempatan kita untuk menentukan pemimpin yang dapat membawa perubahan. Hindari perpecahan dan provokasi. Mari jaga kebersamaan, saling menghargai. Pilkada yang cerdas dengan memilih berdasarkan hati nurani dan visi yang jelas. Jangan biarkan kepentingan sesaat atau tekanan luar mempengaruhi pilihan kita. Pilkada cerdas adalah langkah awal menuju Aceh Tengah yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Dalam segmen ketiga kali ini, kita akan mendengarkan pendalaman visi misi dan program pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah 2024. Dan juga pada segmen ketiga kali ini, subtemanya merupakan optimalisasi sumber daya daerah pertumbuhan ekonomi kreatif dan hijau. Baik, untuk itu kami persilakan kepada seluruh pasangan calon untuk dapat kembali ke depan podium karena kita akan segera melanjutkan untuk masuk ke dalam segmen ketiga. Baik, berikan tepuk tangan sekalian untuk kelima paslon kita pada hari ini. Baik. Selanjutnya kita akan mempersilahkan kepada panelis untuk dapat mengambil fishbowl pertanyaan yang telah disediakan. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Mohdin SH MH untuk dapat mengambil bola pertanyaan yang tersedia di dalam fishbowl. Kami persilahkan Bapak. Ya, segmen ketiga Bapak. Baik, tunjukkan ke kamera dan moderator Bapak. Huruf, huruf G. G. Baik, pada segmen ketiga kali ini yang akan memulai menjawab pertanyaan adalah paslon nomor urut 3. Baik hadirin, amplop untuk segmen ketiga kita saksikan bersama-sama masih tersegel. Baik, kita akan membacakan pertanyaan untuk paslon nomor urut 3. Baik.
Tren realisasi pendapatan asli daerah atau PAD sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 dari total realisasi pendapatan Aceh Tengah terus berkurang. Pada tahun 2020 sebesar 193,58 miliar atau 13,87%. Selanjutnya pada tahun 2021 sebanyak 165 miliar atau 12,41%, dan target tahun 2024 yaitu sebesar 157,45 miliar rupiah atau 11,19%. Pertanyaannya, jika Anda terpilih, apa strategi yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan PAD serta sektor ekonomi apa yang akan menjadi prioritas? Baik, pasangan nomor urut 3 Bapak Dr. Ada Sabela Abu Bakar MIKOM dan juga Bapak Eka Saputra ST dipersilakan untuk menjawab pertanyaan panelis. Waktu 90 detik dihitung setelah Bapak berbicara. Silahkan. Terima kasih. Apabila kami terpilih nanti menjadi pimpinan daerah ini, tentunya di samping mempertajam sumber yang sudah ada, kami tetap mencari sumber-sumber yang baru, baik dari pusat maupun dari provinsi. Kemudian juga secara intensifikasi, sebetulnya ini kesalahan saya, menggratiskan pajak untuk perhotelan semua usaha karena COVID. Payung hukum saya adalah pidato Jokowi. Karena pada saat itu saya diperiksa oleh BPKP. Tetapi perekonomian Aceh Tengah bisa tumbuh peringkat 2 setelah Banda Aceh. Ini yang tidak pernah dikaji. Ya, kita bangkitkan perekonomian masyarakat, mungkin tidak tersentuh ke desa-desa, hanya di seputaran perkotaan. Mungkin ada tambahan lain dari Eka, silakan. Tentunya Aceh Tengah kaya akan sumber daya alam. Potensi investasi itu adalah menjadi acuan untuk bagaimana peningkatan PAD. Mari datangkan investasi ke Aceh Tengah untuk di samping daripada pengelolaan tata kelola yang sudah ada. Baik, terima kasih. Waktunya sudah habis. Baik, selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 4 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih. Sebenarnya Aceh Tengah itu untuk menyerap PAD kita tidak usah lagi berpikir terlalu jauh. Dalam arti kita seriuskan terhadap 2. Pertama adalah pariwisata, yang kedua pertanian. Itu sumber yang ada di Aceh Tengah. Jadi kalau kita serius, mari kita tingkatkan bersama sumber-sumber alam, potensi-potensi yang lain yang ada. Seperti salah satunya adalah untuk meningkatkan PAD kita membuat misalnya ada hal baru. Di sini ada program kami adalah akan membangun Bom Mendale. Bom Mendale adalah tempat wisata terbesar nanti di Aceh Tengah. Di situ kami akan membuat suatu hal yang terbaru, baik itu akan kita menghadirkan tempat wisata, serta bagaimana untuk mendapatkan PAD lagi yang lebih adalah PLTA juga harus segera diselesaikan. Itu sumber PAD sampai ke Pulau Jawa. Baik, terima Demikian. kasih. Cukup. Waktunya sudah habis. Kami persilahkan paslon nomor urut 5 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktu 60 detik dihitung. Ya, waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Ditargetkan 157 miliar atau 11,9% pendapatan daerah di tahun 2024 ini. Bahwa salah satunya adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri adalah dengan memperankan yaitu sumber-sumber pendapatan dari sejumlah objek-objek pariwisata yang ada di dalam Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian pendapatan asli daerah yang lainnya masih banyak yang belum tergalikan, yang belum terbayarkan retribusinya ke pendapatan daerah. Di samping itu diperlukan juga
memberdayakan sektor-sektor usaha mikro, kecil, menengah lainnya. Dan yang terpenting juga adalah pendapatan asli daerah itu bahwa setiap tamu yang menginap di hotel-hotel besar Kabupaten Aceh Tengah ini wajib membayarkan pajak 10% untuk daerah Kabupaten Aceh Tengah. Dan ini perlu kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang. Juga peningkatan pajak dan retribusi. Terima kasih. Baik, terima kasih berizin waktu Bapak, telah terima habis. kasih. Selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktu Terima kasih. 60 detik. Tahan Bapak, mohon maaf ditahan terlebih dahulu. Oke, waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara, silakan. Peningkatan PAD hanya bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, intensifikasi, dan kedua, ekstensifikasi. Cegah kebocoran, gali potensi. Yang belum tergali, itu harus disiasati supaya terakomodir menjadi target pendapatan asli daerah. Kemana uang itu disalurkan atau diprioritaskan? Untuk mengentaskan kemiskinan di Aceh Tengah, prioritaskan apa yang dipahami oleh masyarakat Aceh Tengah. Masyarakat Aceh Tengah, masyarakat pertanian, petani. Maka ketika produktivitas pertanian, baik itu pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, khususnya kopi, meningkat produktivitasnya, maka pendapatan petani akan meningkat, dan ketika itu meningkat, maka pasar akan bergerak. Semua ekonomi akan bergerak. Itulah yang dinamakan dengan faktor pengungkit. Baik, terima untuk kasih, waktunya kesejahteraan sudah daerah. habis. Baik, selanjutnya kami persilahkan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu 60 detik dimulai setelah Bapak berbicara. Silakan. Melengkapi apa yang tadi disampaikan, yang jelas potensi pariwisata mesti kita kembangkan, buatkan paket-paket wisata. Kita belum punya paket wisata. Kalau paket wisata kita buat, maka kendaraan untuk disewa tumbuh, kemudian juga homestay tumbuh, hotel-hotel tumbuh juga, tempat-tempat souvenir dan sebagainya, oleh-oleh akan tumbuh. Dibuatkan secara bersama-sama, jangan masing-masing, harus kita integrasikan sejak dari perencanaan. Kemudian pertanian sangat penting sekali, perhatikan kaitan dengan bibitnya, bagaimana, kemudian pupuknya seperti apa gitu ya, pembinaan dan seterusnya, sampai hasilnya. Ketika hasilnya memang nanti baik dan sebagainya, maka mereka akan menjadi pembayar pajak yang patuh dan nilainya akan juga masuk kepada pendapatan asli daerah kita. Ini penting sekali, jadi perhatikan semua potensi yang ada. Pendapatan asli daerah juga bisa kita munculkan dengan kita bentuk BUMD yang sehat. Ya, kita buat BUMD, penghasilan dari BUMD akan masuk juga kepada pendapatan asli daerah. Buka lahan-lahan yang produktif yang dikuasai oleh pemerintah. Kira-kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak, waktunya sudah habis. Baik, untuk sesi segmen ketiga kali ini kami persilahkan untuk panelis selanjutnya mengambil bola pertanyaan di dalam fishbowl. Kami persilahkan panelis Bapak Tengku Kemal Fasha SAG MHUM untuk mengambil bola pertanyaan di fishbowl dan menunjukkannya ke kamera dan juga moderator. Baik, untuk kali ini ya akan menjawab pertama kali yaitu paslon nomor urut 4. Baik, huruf B. B. Oke, silakan Nurul. Baik, amplop masih tersegel, kita akan membacakan pertanyaan dari huruf B. Baik, komoditi kopi menjadi trademark Kabupaten Aceh Tengah. Bahkan untuk pasar internasional, masyarakat sangat tergantung pada kopi. Namun, di sisi lain ketahanan pangan Aceh Tengah masih rendah dengan nilai indeks ketahanan pangan sebesar 66,31% pada tahun 2021. Pertanyaannya, jika Anda terpilih, apa strategi paslon dalam mengembangkan diversifikasi ekonomi termasuk ekonomi hijau dan ekonomi kreatif sehingga masyarakat tidak hanya bergantung kepada kopi? Baik, kepada paslon nomor urut 4 Bapak Alaidin Abu Abbas dan Bapak Anda Suhada dipersilakan untuk menjawab. Waktu 90 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik. Aceh Tengah itu adalah 80% itu adalah petani.
Dan hamparan petani kopi itu juga 80% adalah semuanya perkebunan kopi. Kami akan mengalokasikan dana yang besar, selain dana prioritas, yaitu dana yang kami masukkan ke Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan, yaitu gunanya untuk membuat infrastruktur ke perkebunan, agar semua komoditi bisa sampai ke pasar. Yaitu yang selanjutnya juga kami akan memberikan pupuk, mulsa, dan alat-alat pertanian untuk lebih meningkatkan produksi pertanian masyarakat. Dengan meningkatnya produksi pertanian ini, tentunya masyarakat akan lebih sejahtera, PAD juga akan meningkat, kemudian mengurangi angka pengangguran, serta mengurangi angka kriminal. Maka kami ASA, Alaidin Abu Abbas dan Anda Suhada, akan mengalokasikan dana yang besar untuk pertumbuhan petani, perkebunan, dan hortikultura. Kemudian kami mempersembahkan sebuah kartu DIPA. Kartu DIPA ini nanti akan Baik, kami terima buat kasih, sebuah waktunya sudah habis. Terima kasih, waktunya sudah habis. Kami persilahkan paslon nomor urut 5 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 4. Waktu 60 detik dimulai setelah Bapak berbicara. Silahkan. Konsep ekonomi hijau dan ekonomi kreatif bertujuan sebenarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, serta mengurangi resiko kerusakan lingkungan dan ekosistem alam dan lain sebagainya. Maka kemudian komoditi utama kopi adalah merupakan sebuah aspek utama perhatian kami bersama dengan Hailyoga dan Muksin Hasan, yang merupakan sebuah mata pencarian masyarakat utama di wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian tanaman cabai seperti tanaman cabai serta palawija hortikultura yang lainnya, ini adalah merupakan sebuah upaya di dalam rangka untuk menekan angka-angka inflasi serta meningkatkan pendapatan daerah di masa-masa yang akan datang. Maka kemudian banyak persoalan yang telah kami rangkum bersama dengan Bapak Hailyoga terhadap persoalan perkebunan kopi rakyat Kabupaten Aceh Tengah, dan insya Allah ini akan kita selesaikan secara tahap demi tahap untuk kesejahteraan rakyat Kabupaten Aceh Tengah di masa-masa yang akan datang, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih, waktunya telah habis. Paslon nomor urut 5. Selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 4. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Pertanian, perkebunan, peternakan yang maju yang diharapkan adalah peningkatan produktivitas. Produktivitas adalah inti dari menyelesaikan persoalan itu. Oleh karenanya, bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan menjadi bagian sangat penting dan menjadi perhatian kami. Salah satu upaya penyuluh pertanian harus lebih banyak berada di ladang bertani. Mereka diberi insentif supaya bersemangat melakukan pencerdasan atau pemahaman budidaya dan pasca panen terhadap petani kita. Hal penting lainnya adalah bagaimana menunjang, mendorong hilirisasi di sektor pertanian supaya produk ini atau kualitas produk kita terjamin meningkat sehingga terima kasih, masyarakat sudah habis, Bapak. dapat menikmatinya. Baik, cukup. Terima kasih, Bapak. Selanjutnya kami persilahkan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 4. Waktu 60 detik dimulai setelah Bapak berbicara. Silahkan. Baik, terima kasih. Saya fokus pada inti dari substansi pertanyaan bahwa bagaimana mengamankan diversifikasi atau ketahanan pangan selain komoditi kopi. Maka dalam mindset petani dan pelaku pertanian kita yang ada di Aceh Tengah ini, jangan sampai mereka punya mental seperti ikan yang terus menangisi kenapa burung bisa terbang sampai dia melupakan dirinya bisa berenang. Maka petani lede, maka petani kentang, petani-petani yang lain harus dibuatkan satu kebijakan sehingga mereka lebih optimis untuk bisa menjadi petani yang produktif. Beberapa waktu yang lalu kita ada kunjungan ke kampus kopi,
banyak sekali petani-petani kita yang beralih profesi gitu Pak ya, yang beralih menanam yang lain. Kenapa? Karena kurangnya effort, kurangnya perhatian dari Pemda misalnya, tidak ada kebijakan khusus yang bisa merangkul atau menampung mereka semuanya. Nah untuk itu perlu disupport semua petani-petani kita dengan semua komoditas dia, tidak hanya kopi. Baik, terima kasih waktunya terima kasih sudah Bapak, habis. sudah cukup, sudah habis waktunya. Selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 4. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara, silakan. Terima kasih. Tadi paslon 4 menyatakan 80% petani untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Inilah SEDE. SEDE memberikan kenyamanan. Program yang tersalurkan hari ini adalah membuat forum komunikasi kelompok tani kopi kayu dan hortikultura. Dan itu sudah diregister dan sudah disetujui oleh pusat. Inilah wadah bagaimana mengayomi, membina, pembinaan fasilitas pelayanan terhadap petani hari ini sudah tersedia di SEDE. Mudah-mudahan selain kopi, hortikultura kita bisa ditangani dengan cepat, dengan gerak cepat. Kalau milenial mengatakan gercep. Dan komunitas ini adalah menjadi wadah yang sangat diperlukan oleh petani untuk menyambung komunikasi sehingga ada tindakan. Terima kasih. Baik, masih ada sisa waktu. Masih ada sisa Baik, waktu. cukup. Baik, Baik, waktu telah waktunya habis. Baik para hadirin dan juga pemirsa, kita akan segera melanjutkan untuk segmen ketiga ini, di mana di panelis akan kembali mengambil pertanyaan yang ada di dalam fishbowl. Untuk itu kami kembali mengundang panelis Bapak Profesor Dr. Insinyur Sofyan MSc Eng IPU ASEAN Eng untuk mengambil bola pertanyaan di dalam fishbowl yang telah disiapkan. Baik, untuk sesi kali ini yang akan menjawab pertanyaan adalah paslon nomor urut 5, Bapak Dr. Andes Haili Yoga MSc dan juga Bapak Musin Hasan MSP. Baik, sudah diambil dan huruf H. Pertanyaan dari amplop huruf H. Baik. Baik hadirin dan pemirsa, amplop masih tersegel. Baik, pertanyaan untuk paslon nomor urut 5. Peran sektor pertanian sangat besar dalam mendukung perekonomian Aceh Tengah, yaitu 46% dari PDRB. Namun, usia pelaku sektor pertanian, yaitu petani, semakin tua, yang pada umumnya sudah di atas 45 tahun. Ini tentu akan mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan sektor pertanian. Pertanyaannya, jika Anda terpilih, apa langkah konkret yang akan Anda lakukan untuk menyiapkan regenerasi petani dan menarik generasi milenial untuk masuk ke sektor pertanian? Baik, untuk paslon nomor urut 5 dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan panelis. Waktu 90 detik dimulai setelah Bapak berbicara. Silahkan. 46% dari PDRB dan petani kita saat ini berdasarkan yang disampaikan oleh para panelis bahwa sudah berusia mayoritas 45 tahun ke atas. Maka diperlukan langkah-langkah pendekatan persuasif, langkah-langkah modern bahwa pada saat ini peran pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah sangat diperlukan terhadap sektor pertanian. Di antaranya adalah di sektor komoditi utama unggulan kita adalah kopi, yang kemudian adalah hortikultura dan parawija. Kami bersama dengan Bapak Haili Yoga telah merumuskan beberapa persoalan-persoalan di bidang sektor pertanian. Antara lain adalah betapa susahnya masyarakat mendapatkan pupuk subsidi. Kemudian betapa susahnya masyarakat saat ini melalui jalan-jalan lintas produksi yang harus dilakukan peningkatan jalan produksi masyarakat. Kemudian lain-lain halnya adalah peran serta pemerintah adalah untuk menstabilitaskan harga komoditi utama kopi, hortikultura, palawija, dan lain sebagainya. Bahwa yang kami maksudkan bersama dengan Bapak Haili Yoga adalah kami akan berupaya menghadirkan pemerintahan yang dapat dirasakan oleh para petani-petani Kabupaten Aceh Tengah, bahwa merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan sentral produksi daripada masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan produksi kopi masyarakat.
bahwa jika produksi masyarakat membaik, itu artinya ekonomi rakyat Aceh Tengah insya Allah akan membaik lagi di masa yang akan datang. Terima kasih, waktunya sudah habis. Hadirin dimohon kondusif, berizin, debat kami lanjutkan. Kami persilahkan nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 5. Waktu di 60 detik dimulai setelah Bapak berbicara. Silahkan. Terima kasih. Ketersediaan lahan dengan rasio pertumbuhan generasi milenial, pendekatannya ada 2. Yang pertama adalah menjamin bahwa seluruh rakyat Gayo berdaulat atas tanahnya, sehingga tidak menjadi buruh tani di lahannya sendiri. Yang kedua, menghadirkan petani berdasi, generasi milenial sekarang diajak untuk bercocok tanam. Sehingga pendekatannya yang kedua adalah badan boleh di kebun, tetapi mata di pasar. Ini yang kemudian dinukilkan oleh Profesor Ibrahim Hasan. Badan bak langai, mata bak pasai. Ini yang kemudian menjamin bahwa ketersediaan lahan diperuntukkan untuk generasi kita. Bagaimana bercocok tanam tidak lagi pada perluasan, tetapi pada intensifikasi bercocok tanam yang laku dengan pasar. Oleh karenanya, Kerung Kuko menjadi pintu gerbang masuk ke Aceh Tengah. Baik, terima kasih. Waktunya sudah habis. Selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 5. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Substansi dari pertanyaan ini adalah pertanian yang berkelanjutan. Maka frame yang dibicarakan di situ adalah regenerasi petani. Saya berharap semua paslon di sini punya pikiran bagaimana memberdayakan fakultas pertanian yang ada di salah satu perguruan tinggi di Aceh Tengah ini. Itulah pertanian yang berkelanjutan. Artinya jangan kita punya mimpi sendiri, tapi SDM terdidik di depan mata itu tidak kita berdayakan. Ya, kita bagaimana kalau muatan lokal itu kita bahas, masukkan dalam kurikulum di sekolah. Jadi sejak awal mereka bisa melihat betapa potensi kopi ini sangat luar biasa. Yang berikutnya, generasi muda akan tertarik ketika apa? Semua permasalahan-permasalahan itu terlibat di dalamnya pemerintah. Dari mulai bibitnya, pupuk dan sebagainya. Kalau tidak, mereka melihat permasalahan semua bagaimana bisa maju. Kemudian ekonomi kreatif juga penting, sehingga betul-betul mereka bisa menarik. Kenapa tidak kita buat bagaimana Aceh Tengah di sini, begitu ada di Jakarta, ada di Bali. Jadi kopi luar biasa. Baik, terima kasih. Waktunya sudah habis. Baik, debat akan kita lanjutkan. Kami persilahkan paslon nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktu 60 detik dimulai setelah Bapak berbicara. Silahkan. Terima kasih. Kami tidak muluk-muluk. Tetapi di 2026-27 Aceh Tengah swasembada pangan. Kami sudah siapkan lahan di daerah Pamar, 2.000 hektar, di Semlit, 1.000 hektar, karena sudah dirintis ya. Kami tinggal melanjutkan dan ditambah di Serule. Berkaitan nanti dengan bagaimana meningkatkan pendapatan, ini melalui perhutanan sosial dan perhutanan adat. Kembalikan hak rakyat yang sudah masuk ke hutan status lindung. Jadi hak ulayat dikembalikan ke hak adat untuk bisa dimiliki. Saya kira itu, tambah lagi yang disampaikan oleh Eka tadi, forum komunikasi, kopi. Baik, terima kasih. Waktunya telah habis. Oke, cukup. Kita suasana jaga ketenangan. Oke. Oke, selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 4. Untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 5. Silakan. 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Oke, terima kasih. Pertanian itu prioritas Aceh Tengah. Disinilah kita akan menseriuskan daripada program ke depan. Kami, Alidin Abu Abbas dan Anda Suhada, kalau bisa dengan segera akan membuat jurusan tertentu untuk kampus-kampus yang ada di Aceh Tengah. Itu jurusannya adalah pertanian yang akan kita lakukan. Jurusan pertanian seperti di IPB. Sehingga anak-anak mahasiswa, anak-anak kita yang milenial bisa praktek langsung yang akan kita berikan lahan. Mereka bisa menyediakan bibit-bibit unggul serta apa yang paling terbaik untuk seluruh kultur tanah di Aceh Tengah. Sehingga dinas
Dinas pun bukan asal-asal memberikan suatu program pembibitan terhadap lahan yang tidak sesuai yang selama ini terjadi di Aceh Tengah. Maka itu kami akan membuat program yang paling utama adalah memantapkan milenial dalam hal ini untuk pertanian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, waktunya telah habis. Oke. Baik hadirin, kita lanjutkan untuk segmen ketiga. Di sesi kali ini kami mempersilahkan panelis untuk kembali mengambil bola pertanyaan di fishbowl dan menunjukkannya ke kamera dan moderator. Kami mengundang panelis Bapak Akhirudin Mahjudin SE AKME untuk mengambil bola pertanyaan di fishbowl dan menunjukkannya. Dan untuk sesi kali ini kami persilahkan paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Baik. Huruf I. Oke, huruf I. Baik hadirin, amplop masih tersegel. Baik, kita akan segera mendengarkan pertanyaan. Silakan. Baik, masalah klasik dalam kesehatan ialah layanan kesehatan yang berkualitas. Salah satu tantangannya ketersediaan obat. Keterbatasan anggaran berdampak pada kemampuan pusat pelayanan kesehatan untuk menyediakan obat-obatan yang memadai, terutama obat-obatan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Pertanyaannya, jika Anda terpilih, apa langkah konkret yang akan diambil untuk memastikan pelayanan kesehatan yang merata di seluruh daerah, termasuk di wilayah terpencil dan kurang terlayani? Baik, kami persilakan kepada paslon nomor urut 1, Bapak Bardan Sahidi dan Bapak Kariman Syai untuk dapat menjawab. Waktu 90 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Pelayanan murah, mudah, dan berkualitas. Hal ini haruslah ditopang oleh ketersediaan tenaga medis. Sampai dengan hari ini, jumlah tenaga medis di Kabupaten Aceh Tengah belum berbanding cukup dengan rasio jumlah penduduk. Oleh karenanya, bermula dari ketersediaan dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, para perawat. Demikian juga dengan ketersediaan obat sesuai dengan DPHO. Di tangan Bardan Kariman, Anda cukup gunakan KTP untuk semua layanan kesehatan di semua instansi pelayanan kesehatan, puskesmas pembantu, poskesdes, sampai dengan rumah sakit. Yang terpenting adalah praktik baik yang kami lakukan, hadirnya pemerintah memberikan layanan kesehatan, stimulus yang dilakukan Bardan Kariman dengan memberikan layanan ambulan gratis. Sampai ke pelosok desa, mulai dari yang sakit sampai dengan yang meninggal dunia. Kalau private saja bisa melakukan ini, kenapa pemerintah tidak? Oleh karenanya, pemenuhan kebutuhan dasar untuk bidang kesehatan menjadi prioritas Kabupaten Aceh Tengah di tangan Bardan Kariman itu terwujud dengan baik. Baik, terima kasih Bapak. Masih ada waktu, mau ditambahkan? Bertambahan Pak Kariman? Cukup. Terima kasih. Terima kasih paslon nomor urut 1. Baik, itu dia tadi jawaban dari paslon nomor urut 1, Bapak Bardan Syahidi dan juga Bapak Kariman Syai. Dan waktunya sudah habis dan kita lanjutkan untuk diberikan tanggapan oleh paslon nomor urut 2. Silakan paslon nomor urut 2 menanggapi. Waktu 60 detik dimulai setelah Bapak berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Di antara 14 terobosan yang super strategis, yang betul-betul telah dihitung dan diperjuangkan oleh Pak Irmansyah dan saya, di situ ada poin yang paling penting, ada sektor desa. Di sektor desa itu, kita memuat, Bang Bardan, ada klinik desa, di mana setiap desa itu wajib memiliki klinik dan itu memberdayakan seluruh sarjana kedokteran yang berkeliaran di Aceh Tengah ini, sarjana perawat, dan diploma-diploma kesehatan itu semuanya bisa diturunkan, dialihfungsikan dengan salah satu program unggulan kami disebut dengan PSD, yaitu pegawai sektor daerah. Bagaimana sarjana-sarjana diturunkan masuk ke desa-desa melalui program pegawai sektor daerah ini. Kami sebagai bupati dan wakil bupati akan turun langsung dengan masyarakat. Kita lihat
apakah praktek yang kita dulu sampaikan ini dilaksanakan nggak? Yang kita janjikan itu dilaksanakan nggak di masyarakat di bawah itu? Komunikasi dengan mereka, dengan aspirasinya, berdialog, insya Allah dengan cara seperti ini akan terobati juga masyarakat walaupun mungkin besar belum dapat. Terima kasih. Baik. Kita akan melanjutkan untuk mendengarkan tanggapan dari paslon nomor urut 3. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Berbicara masalah obatan, ini berkaitan dengan PAD. Kami untuk meningkatkan pendapatan rumah sakit, ini dikembalikan secara murni kembali ke Belut, Badan Layanan Umum Daerah, dan mendorong beberapa puskesmas menjadi puskesmas yang skemanya memakai Belut. Jadi mandiri dia, otonom. Kami ya sebelum ini pun sudah berbuat dokter keliling. Ini sudah dilakukan dokter keliling. Sebelum yang lain kami sudah mulai. Ya. Saya kira ini. Baik, masih ada waktu tersisa. Tentunya ini adalah untuk peningkatan. Sede ini peningkatan untuk bagaimana pelayanan kesehatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Oke, cukup. Baik, selanjutnya kami persilahkan paslon nomor urut 4 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu 60 detik dimulai setelah Bapak berbicara. Silahkan. Baik, terima kasih. Yang paling utama memang akar rumput kita di desa. Mereka yang apalagi daerah Aceh Tengah banyak yang masih terisolir. Polindes akan kita mantapkan, itu paling utama. Setingkat di atas itu, puskesmas juga harus lebih dimadain dan ditingkatkan. Kemudian yang paling utama, ini yang paling utama sedih. Aceh Tengah ini ada rumah sakit besar yang sudah menunggu. Rumah sakit regional Blang Bebangka. Itu adalah program dari orang tua kita juga, 13 terobosan. Dan sayangnya sampai detik ini belum juga aktif. Itu yang akan kami aktifkan. Dan persiapan dokter itu siap, tapi rumah sakitnya tidak siap, percuma. Jangan pernah ada lagi di rumah sakit Datu Beru mengatakan tidak ada kamar untuk pasien. Semua harus ada kamar ke depan dikala kami memimpin. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak bosan-bosan mengingatkan kepada seluruh hadirin untuk tetap tenang saat para paslon berbicara. Selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 5 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Terima 6, kasih. Tahan Bapak. Oke. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih. Yang pertama sekali akan kami lakukan adalah biasanya kami melakukan setelah salat subuh dan mendatangi rumah sakit, menanyakan ke 10 pasien apa kendala yang dia rasakan. Apakah obat dan semuanya, sehingga teridentifikasi semua. Yang kemudian juga kita memfungsikan posyandu. Posyandu itu penting. Berapa persenkah masyarakat yang hadir ke posyandu? Karena itu adalah salah satu cara mendeteksi masyarakat untuk sadar. Baru kita muncul ke puskesmas. Yang terakhir adalah bagaimana kita melihat semua penyakit, semua masyarakat melihat apa penyakit dan apa obat yang dibutuhkan. Sehingga tidak ada obat yang expired, yang tidak penting, tapi dibelanjakan oleh beberapa puskesmas dan sebagainya. Ini penting untuk menjaga ketersediaan obat. Demikian berizin. Baik, masih ada waktu. Terima kasih, masih ada waktu. Oke, cukup. Terima kasih. Baik, Bapak, Ibu, dan juga para hadirin sekalian, sekali kami mengingatkan untuk tetap menjaga kondusivitas, tetap mematuhi tata tertib debat pada hari ini, untuk tidak berbicara ataupun bersorak-sorak saat paslon berbicara dan menyampaikan gagasannya. Terima kasih. Baik, berizin debat akan kita lanjutkan kembali. Silahkan. Oke, selanjutnya kami persilahkan, masih dalam segmen ketiga, kami persilahkan kepada Bapak Dr. Insinyur Yusya Abu Bakar, MSc IPU, untuk mengambil bola pertanyaan di dalam fishbowl yang telah disediakan. Baik, untuk sesi kali ini pasangan nomor urut 2 Bapak Irmansyah dan Bapak Aza Afrisaufa dipersilakan untuk menjawab pertanyaan panelis. Baik, soal yang diambil adalah huruf D.
Oke, huruf D. Pertanyaan akan ditujukan ke paslon nomor urut 2. Baik, amplop soal masih tersegel. Transportasi adalah tulang punggung perekonomian suatu daerah. Aceh Tengah sebagai penghasil beberapa komoditi unggul di Aceh sering terkendala dengan infrastruktur jalan kabupaten dan juga jalan desa dari tingkat petani hingga ke pasar. Pertanyaannya, jika Anda terpilih, apa strategi yang akan Anda lakukan untuk menangani infrastruktur jalan agar petani dapat mengangkut hasil dengan biaya transport yang terjangkau dan terhindar dari ekonomi biaya tinggi? Baik, kami persilahkan paslon nomor urut 2 Bapak Irmansyah dan Bapak Aza Afrisaufa untuk menjawab pertanyaan. Waktu 90 detik dimulai setelah Bapak berbicara. Silahkan. Betul sekali, jalan menjadi perhatian kami. Oleh karenanya tentu kita berpikir dari mana sumber-sumber pembiayaan untuk bangun jalan itu. Kalau kita sumber pembiayaannya ada pada APBK, kemungkinannya tidak akan bisa memenuhi. Kita cari sumber-sumber lain. Pernah saya sampaikan juga bagaimana kita cari sumber jadi pemerintah provinsi, dari pusat gitu ya. Bahkan juga ada bantuan-bantuan dari internasional kita cari, mungkin dari JICA dan sebagainya. Kita cari juga dari CSR yang memungkinkan buat ini. Kemudian satu lagi adalah bagaimana kita bangun di setiap desa itu memiliki ketangguhan. Mereka memiliki pendapatan yang bisa dia gali. Dari lede saja kami sudah menghitung, dari hanya cabai lede itu bisa menghasilkan dari waktu 5 sampai 6 bulan 7,2 triliun hasilnya dari lede. Dari situ apa kemudian bisa kita ambil? Kita ambil dari sistem tentu saja zakatnya. 10% zakatnya 720 miliar. Bisa digunakan untuk pembangunan jalan. Jadi kita cari hal-hal yang baru yang kemudian tidak hanya mengandalkan pada APBK. Ini hal yang paling mendasar. Insya Allah dengan cara seperti itu semua kebutuhan jalan ya bisa dibangun dan kemudian tersedia anggarannya ada di desa. Karena kita akan bentuk nanti koperasi unit desa, kemudian dia bisa menggali dari komoditas yang ada, dia bisa gunakan juga untuk pembangunan jalan, termasuk juga apa-apa yang dibutuhkan infrastruktur yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita membuat perencanaan yang baik keseluruhannya, tersambung dia satu dengan lain jalan. Jangan kemudian satu baru selesai, kemudian satu belum diselesaikan, berikutnya baik, lagi terima kasih, waktunya sudah habis Bapak. Baik, selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara, silakan. Kita sudah mengidentifikasi bagaimana kondisi infrastruktur jalan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di bidang pertanian, perkebunan, dan sebagainya yang melalui dari nilai untuk menambah pendapatan ekonomi. Tentunya ini salah satu tunjangan untuk bagaimana mobilisasi terutama mobil angkutan kita memberikan pelayanan, dan itu sudah terencana jauh-jauh sebelum bagaimana melakukan di periode pertamanya dan untuk dilanjutkan di peningkatan dan kepada semua mobilisasi untuk pengguna infrastruktur jalan itu akan menjadi poin penting bagi kami di Sede untuk melanjutkan peningkatan infrastruktur. Terima kasih. Baik, terima kasih, waktunya sudah habis. Selanjutnya kami persilahkan paslon nomor urut 4 untuk menanggapi. Waktu 60 detik dimulai setelah Bapak berbicara. Silahkan. Baik, infrastruktur jalan ini adalah salah satu urat nadi perekonomian rakyat. Jadi tanpa jalan yang masuk ke kebun-kebun dan ke perkampungan, artinya produk komoditi ini tidak akan sampai dengan cepat ke pasar. Artinya kualitasnya akan menurun dan harganya juga akan menurun. Kami sementara Alaidin Abu Abbas dan Anda Suhada akan melakukan penjemputan anggaran ke pusat melalui jalan impres, menanggulangi kekurangan anggaran di kabupaten. Kami punya 2 menteri PU yaitu Ahai dan Menteri. Dan kami akan menembuskan jalan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat adalah
Jamat Lukup Medan. Itu jalan tercepat Aceh Tengah ke Medan, 4 jam. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu habis. Terima kasih paslon nomor urut 4. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 5 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Bapak Ibu yang berbahagia, kita membutuhkan master plan. Kita harus tahu berapa ruas jalan desa, berapa ruas jalan kabupaten, provinsi dan nasional. Lalu muncul nanti rusak beratnya di mana. Lalu muncul nanti program skala prioritas. Tidak semua dapat kita bangun, melainkan dengan skala prioritas. Dengan lengkapnya dokumen data, maka kita melaksanakan adalah program berkesinambungan. Nah, sumber anggarannya adalah ada dari APBK, ada juga dari provinsi, dan juga dari APBN. Saya pikir APBN semua kita punya kepentingan, dana impres dan lain sebagainya. Sehingga nanti masyarakat tahu ada jalan-jalan produksi yang mungkin bisa dibantu oleh dari dana desa, dan beberapa CSR dana-dana yang lain. Maka penting sekali adalah jalan adalah merupakan sarana paling utama untuk masyarakat. Maka kami bersama Pak Musin adalah ini kami buat master plan-nya untuk memudahkan segala program untuk melaksanakan kegiatan ini. Kami juga ada Golkar dan Nasdem di tingkat pusat. Baik, terima kasih. Waktunya sudah habis. Cukup. Baik, hadirin dimohon tenang. Debat akan kita lanjutkan. Kami persilahkan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu 60 detik dimulai setelah Bapak berbicara. Silahkan. Terima kasih. Menjadi penting konektivitas antar wilayah dari kampung ke kecamatan sampai dengan ke kota kabupaten. 361 km ruas jalan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, yang terbagi menjadi jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa, dan jalan produksi. Utilitas untuk pemeliharaan periodik, untuk memelihara saja setiap tahunnya minimal 26 km, belum lagi bangun baru. Oleh karenanya terdapat sejumlah ruas jalan yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Bintang Pepara, Bergang Karangampar, Pantan Penyu di wilayah Kecamatan Ketol, Gewat, Pantan Nangka di Kecamatan Linge. Oleh karenanya kami punya 2 komisi infrastruktur, Haji Ruslan Daud, fraksi PKB, Haji Irmawan telah menjawab itu secara konkret. Oleh karenanya, baik, terima kasih. Waktunya sudah habis. Baik, terima kasih Bapak. Waktunya sudah habis. Baik Bapak, waktunya sudah habis. Oke. Berizin hadirin dimohon tenang. Berizin hadirin dimohon tenang untuk kita melanjutkan debat pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk mengapresiasi seluruh paslon kita pada hari ini. Dan berikan apresiasi yang luar biasa untuk seluruh paslon calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Pilkada 2024. Dan saudara, usai jeda berikut ini kami akan kembali dengan segmen selanjutnya, yaitu segmen tanya jawab dan juga sanggahan antar paslon. Tetap bersama kami dalam debat calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Pilkada 2024. Dari 152.000 masyarakat Aceh Tengah berhak memilih di Pilkada 2024. Ayo kenali masing-masing calon bupati dan calon wakil bupati Aceh Tengah. Pasangan nomor urut 1, Bardan Zahidi dan Karimansyah. Pasangan nomor urut 2, Irmansyah dan Aza Afrisaufa. Pasangan nomor urut 3, Sabella Abu Bakar dan Eka Saputra. Pasangan nomor urut 4, Alaidin Abu Abbas dan Anda Suhada. Pasangan nomor urut 5, Hail Yoga dan Muhsin Hasan. Ayo, gunakan hak pilih Anda pada tanggal 27 November ke TPS. Ya, Kian. Ya Bang Jo, pangkas ya Bang? Pangkas lah, masa gak pangkas? Mobil keadaan ini kan harus ganteng, ya kan?
Harus ganteng nih, ya bang. Karena pilkada udah dekat ini, berapa hari lagi cuman kan? Kok udah daftar sebagai pemilih? Itulah belum bang. Gimana cara ngeceknya bang? Hai teman pemilih, untuk mengetahui apakah kamu sudah terdaftar sebagai pemilih, cukup gunakan nik dan nomor HP kamu melalui laman cekdptonline.kpu.go.id. Mau golput? Jangan ya dek ya. Oh ya bang, rupanya aku sudah terdaftar sebagai pemilih. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharadi, Ketua KIP Kabupaten Aceh Tengah. Pilkada tinggal menghitung hari. Suaramu akan menentukan Aceh Tengah di masa depan. Karena kamu adalah bagian penting dari jalannya demokrasi di Aceh Tengah. Ayo bersama kita ke TPS 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Mari pilih kepala daerah secara demokrasi. Saring sebelum sharing, hindari hoax. Masyarakat Aceh Tengah 27 November. Ayo ke TPS! Pilkada adalah kesempatan kita untuk menentukan pemimpin yang dapat membawa perubahan. Hindari perpecahan dan provokasi. Mari jaga kebersamaan, saling menghargai. Pilkada yang cerdas dengan memilih berdasarkan hati nurani dan visi yang jelas. Jangan biarkan kepentingan sesaat atau tekanan luar mempengaruhi pilihan kita. Pilkada cerdas adalah langkah awal menuju Aceh Tengah yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Lebih dari 152.000 masyarakat Aceh Tengah berhak memilih di Pilkada 2024. Ayo kenali masing-masing calon bupati dan calon wakil bupati Aceh Tengah. Pasangan nomor urut 1, Bardan Sahidi dan Karimansyah. Pasangan nomor urut 2, Irmansyah dan Aza Afrisaufa. Pasangan nomor urut 3, Sabela Abu Bakar dan Eka Saputra. Pasangan nomor urut 4, Alaidin Abu Abbas dan Anda Suhada. Pasangan nomor urut 5, Hail Yoga dan Muhsin Hasan. Ayo, gunakan hak pilih Anda pada tanggal 27 November ke TPS. Kembali paslon untuk dapat kembali ke podium ke depan karena kita akan memulai segmen yang keempat dalam debat publik calon bupati dan wakil bupati Aceh Tengah Pilkada 2024 hari ini. Baik, pada segmen keempat kali ini merupakan segmen tanya jawab dan sanggahan antar pasangan calon. Nah, pada segmen kali ini, di segmen keempat kami akan mempersilahkan paslon nomor urut 4. Dan nantinya kami akan mempersilahkan paslon lainnya untuk menjawab pertanyaan yang dilemparkan oleh paslon nomor urut 4 dengan waktu masing-masing yang bertanya dan menjawab selama 60 detik. Baik, sebelum kita memulai pada segmen kali ini kami berikan waktu untuk mengapresiasi seluruh paslon kita yang akan berdebat pada hari ini.
Baik, terima kasih kepada seluruh pendukung paslon kita hari ini dan kami mengingatkan kembali untuk paslon yang memberikan pertanyaan untuk tidak menyerang secara ataupun bertanya secara personal. Baik, kami persilahkan untuk segmen keempat kali ini. Kami persilahkan paslon nomor urut 4, Bapak calon Bupati, Bapak Alaidin Abu Abbas dan juga Bapak Anda bertanya kepada Bapak Alaidin Abu Abbas untuk bertanya kepada seluruh pasangan calon. Waktu yang diberikan adalah 60 detik dimulai ketika Bapak berbicara. Silahkan. Baik, kami pasangan Alaidin Abu Abbas Anda Suhada akan memberikan pertanyaan sekitar yaitu bagaimana langkah saudara mewujudkan ekonomi hijau yang dapat mensejahterakan rakyat dan berkelanjutan. Baik. Cukup? Cukup, Bapak? Baik, cukup. Oke, kita persilakan kepada paslon nomor urut 1 terlebih dahulu. Maksud kami paslon nomor urut 5 terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 4. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Nomor urut 5 Bapak. Tes. Baik, terima kasih Bapak Insinyur Haji Alaidin Abu Abbas yang telah menyampaikan langkah-langkah konkret kepada Hail Yoga dan Muhsin Hasan terhadap upaya pelestarian ekonomi hijau di dalam Kabupaten Aceh Tengah. Salah satunya adalah seperti yang kami sampaikan bahwa kita memberikan seluas-luasnya kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah untuk berusaha, berkreativitas, meningkatkan ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya, tetapi tetap memperhatikan resiko kerusakan lingkungan dan ekosistem alam. Demikian pula komoditi utama kopi yang saat ini sedang dilangsungkan oleh saudara-saudara kita masyarakat Aceh Tengah, salah satunya yang menjadi persoalan adalah wilayah kawasan hutan lindung yang kami akan upayakan bersama dengan Bapak Haili akan menjadi perhutanan sosial. Demikian dari kami. Terima kasih, waktunya sudah habis. Baik, selanjutnya kami persilahkan pasangan nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan paslon nomor 4. Waktu 60 detik dimulai setelah Bapak berbicara. Silahkan. Membangun Aceh Tengah bukan untuk hari ini saja. Membangun adalah juga membangun generasi yang akan datang. Sumber daya yang kita miliki saat ini harus menjadi bagian dari pembangunan masa depan anak bangsa ini. Oleh karenanya, apapun yang kita lakukan dalam pembangunan daerah ini harus berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan. Pelihara sumber daya yang ada, wariskan sumber daya yang ada ini untuk generasi yang akan datang, sehingga mereka menjadi generasi yang lebih baik dari generasi kita saat ini. Itu menjadi konsen kami, bahwa semua sektor harus menjunjung tinggi nilai-nilai lingkungan, menguatkan. Baik, terima kasih, waktunya sudah habis. Waktunya telah habis. Selanjutnya kami persilakan. Baik, cukup, tenang. Kita lanjutkan. Selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 4. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Substansi dari pertanyaan ini adalah bagaimana ekonomi hijau yang berkelanjutan. Menarik bahwa sisi dari ekonomi hijau itu adalah ekonomi yang dikembangkan, melibatkan alam dan melalui proses analisis atau AMDAL, analisa yang betul-betul dalam kalkulasi yang matang. Untuk itu ada satu tragedi yang perlu saya ceritakan di sini dan perlu didengarkan oleh seluruh paslon. Saya memiliki kerabat, saudara, itu lulusan S3 dari Toda University Tokyo, Jepang, dan dia sangat mengerti tentang plant protection dan segala macamnya tentang ekonomi hijau.
sayang dia harus pulang karena tidak mendapatkan ruang di sini. Ke depan, kita berharap bahwa kami semuanya para paslon di sini tidak cukup pintar untuk menganalisa itu. Maka gunakan gedung UMI, gedung-gedung yang lain untuk didudukkan para pakar, diminta semuanya pendapat yang konkret dari mereka, libatkan semuanya. Itulah makna dari Tanu Gayo berjamaah, bahwa kita sukses tidak masing-masing, secara berjamaah dan secara bersama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih, waktunya sudah habis. Baik, kami lanjutkan, kami persilahkan paslon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 4. Waktu 60 detik dimulai setelah Bapak berbicara, silahkan. Baik, untuk menunjukkan transport dan ekonomi hijau dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kita meningkatkan produktivitas ekonomi dengan fokus pada hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif, perhutanan sosial untuk mendorong desa mandiri, dan 3 perhutanan adat untuk mendorong desa mandiri. Keempat, penggunaan teknologi dan digitalisasi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi lokal harus dengan sedel. Ini ekonomi hijau berkelanjutan. Tentunya bertujuannya untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Jadi generasi-generasi milenial ini bertanggung jawab. Baik, terima kasih, waktunya sudah habis, Bapak. Baik. Selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 4 untuk memberikan tanggapan penutup dari jawaban yang telah disampaikan paslon lainnya. Waktu 90 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Di sini kami ingin menerangkan bahwa alam Aceh Tengah sangat indah, sangat bagus. Jangan dirusak oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Mari kita bersama, kita kelola bersama, kita bangun Aceh Tengah yang indah dan permai di sini. Disinilah kami akan menunjukkan alam mana yang akan jadi prioritas. Dan kami akan memantapkan terhadap UPL, UKL, AMDAL terutama, yang sering di Aceh Tengah terjadi penyalahgunaan. Mohon untuk kepentingan generasi kita, anak cucu kita, mari kita bersama-sama bangun Aceh Tengah yang indah, alam yang indah ini. Mari kita tunjukkan kepada seluruh dunia Aceh Tengah adalah tempat wisata nomor 1 di Indonesia. Baik, terima kasih, masih ada waktu Bapak, mungkin boleh ditambahkan? Oke, silakan Bapak, jika ingin ditambahkan. Cukup. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada paslon nomor urut 4 yang telah memberikan pertanyaan dan juga memberikan tanggapan penutup di sesi pertama segmen keempat kali ini. Baik, selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 5, Bapak calon Bupati Dr. Andes Haili Yoga MSI untuk bertanya kepada seluruh paslon. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Pak Muhsin, hari ini kita lihat pertumbuhan ekonomi di Aceh Tengah sedikit terganggu akibat banyaknya masyarakat yang menyekolahkan anaknya di luar Kabupaten Aceh Tengah. Pertanyaan kami kepada paslon, apa upaya saudara dalam mengatasi tren sebagian masyarakat Aceh Tengah yang lebih memilih pendidikan untuk anak-anaknya di luar Kabupaten Aceh Tengah? Demikian, berizin. Baik. Terima kasih kepada paslon nomor urut 5 sudah memberikan pertanyaan kepada seluruh paslon. Untuk sesi kali ini kami persilahkan paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu 60 detik dimulai setelah Bapak berbicara. Terima kasih. Amanat konstitusi adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tanggung jawab pemerintah kabupaten adalah menuntaskan wajib belajar 12 tahun di tangan Bardan Kariman. Seluruh anak-anak Aceh Tengah minimal tamat SMA sederajat. Oleh karenanya, membangun pendidikan yang diprakarsai oleh masyarakat, Bardan Kariman telah membangun 14 unit dayah yang diserahkan kepada ulama Tengku Guru. Ini yang kemudian membedakan kami dengan yang lain, Pak. Kita bangun dayah untuk rakyat, bukan bangun dayah untuk diri sendiri. Oleh karenanya, memastikan bahwa anak-anak bisa tumbuh berkembang, belajar di negerinya sendiri, mengingat tidak ada biaya daerah yang mengalir keluar. Lulusan Kairo, Mesir ada di sini. Lulusan Temboro,
Gontor, ada di sini. Oleh karenanya menghadirkan pendidikan murah dan berkualitas, tanggung jawab Bardan Kariman. Baik, terima kasih. Terima Waktunya kasih sudah paslon habis. nomor urut 1. Baik, cukup. Cukup, kita akan lanjutkan. Baik, silakan. Cukup Bapak. Kita akan melanjutkan untuk mendengarkan jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan paslon 05 itu adalah semua yang saya lakukan selama 15 tahun ini, Bapak. Saya meyakinkan masyarakat Aceh Tengah bagaimana bahwa sukses tidak harus jauh. Tapi faktanya, Pak Hili, saya berjuang sendiri, Pak. Tidak ada satu inovasi pun dari siapapun yang memiliki wewenang di daerah ini di semua level yang konsentrasi terhadap pendidikan luar sekolah untuk memajukan pendidikan di Aceh Tengah ini yang maksimal. Itu yang saya rasakan, Pak, karena saya pelaku. Nah, untuk itu, ke depan saya berharap paslon 01, 02, 03, 04, 05. Kalau ada tagline, slogan yang mengatakan jangan main-main dengan pendidikan, Bung. Hari ini saya menjadi saksi kita main-main dengan pendidikan di Aceh Tengah. Nah, untuk itu, ini bukanlah satu hal yang harus diperdebatkan, ini menjadi tanggung jawab moral untuk semuanya bagaimana lembaga-lembaga luar sekolah itu tumbuh, dibina, jangan seperti rumput dia dibiarkan Baik, tumbuh terima sendiri kasih tanpa Bapak. ditanam. Waktu telah habis. Bapak. Baik, selanjutnya kami persilahkan untuk paslon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 5. Waktu 60 detik dimulai setelah Bapak berbicara. Silahkan. Pertama, meyakinkan masyarakat, orang tua, bagaimana yakin bahwa kualitas pendidikan di Aceh Tengah ini bagus. Ya. Yang kedua, kualitas pendidiknya harus kita tingkatkan. Yang ketiga juga kualitas gedungnya. Kemudian juga bagaimana agar pendidikan umum dan agama bisa setara. Kita tidak memandang lagi, oh ini pendidikan agama, ini pendidikan umum. Karena kami pernah subsidi 1 min, ini dilarang oleh pemerintah pusat dan provinsi. Padahal kita sudah setara. Saya kira demikian, yakinkan bahwa kita pun hebat, bersama SEDE. Baik, masih ada waktu Bapak? Oke, cukup. Oke, Waktunya waktu habis. telah habis. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon. Baik, cukup, ditahan, tenang. Berizin Bapak Ibu, debat dilanjutkan kembali. Oke, kita lanjutkan untuk selanjutnya. Paslon nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 5. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Saya rasa kalau kepemimpinan nanti kita, Bapak Ali dan Abu Abbas dan Anda Suhada, anak-anak kita yang di luar akan sekolah balik lagi ke Aceh Tengah. Kenapa? Yang paling utama adalah kita harus memantapkan mutu dan kualitas sekolah. Yang kedua, anak-anak kita yang kuliah di luar, ini selalu ini. Mari kita buat jurusan yang sangat bermutu dan kualitas di Aceh Tengah. Dan guru-guru juga dan dosen yang berkualitas. Saya sudah katakan dari tadi, 2 hanya yang sangat utama di Aceh Tengah. 1 pertanian, 1 pariwisata. Disitulah kita akan mengajak dari seluruh Indonesia akan menuntut ilmu yang prioritas adalah pergi mereka ke Aceh Tengah. Mereka akan ini. Di samping itu dibuat lahan yang berkualitas untuk menjadi gaya tarik anak-anak kita. Terima kasih, Baik, waktunya terima sudah kasih. habis. Baik, waktunya sudah habis. Baik, kami persilahkan untuk paslon nomor urut 5 untuk memberikan tanggapan penutup dari jawaban dari seluruh paslon. Waktu 90 detik dimulai setelah Bapak berbicara. Silahkan. Terima kasih. Pada intinya adalah ada keinginan daripada orang tua, ada sebuah keinginan, harapan bahwa setiap anaknya di sekolahnya ada kualitas, ada yang dibawa. Maka ada beberapa sekolah swasta itu punya nilai jual, sehingga seberapapun mahalnya masyarakat kita mampu. Maka di sini mungkin harus terintegrasinya sekolah formal dengan daya. Program ini harus linier, sehingga nanti masyarakat merasa nyaman bahwa anaknya sudah sekolah dan ada hasil.
Yang kedua, boarding itu penting. Penting karena hari ini juga masyarakat kepingin anaknya tidak tinggal bersama orang tuanya, tapi ingin memberikan pendidikan kepada daerah atau sekolah-sekolah yang sudah ada boarding, maka muncul hasil. Ini adalah sebuah keinginan daripada seluruh masyarakat. Mungkin selanjutnya ditambah oleh Pak Musin. Berkaitan dengan soal pendidikan adalah persoalan yang terintegrasi yang memerlukan perhatian kita bersama di masa yang akan datang. Bahwa peran serta pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah adalah tugas utama di dalam rangka meyakinkan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah untuk tetap mendidik putra-putrinya di dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Agar keuangan pemerintah, agar keuangan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah tidak keluar ke kabupaten-kabupaten dan kota yang lainnya. Maka ke depan kami bersama dengan Bapak Heli akan berusaha untuk meningkatkan di sektor pendidikan umum dan sektor pendidikan keagamaan di Baik, masa terima yang akan kasih. datang. Waktunya sudah habis. Baik, itu dia sesi kedua di segmen keempat kali ini. Dan untuk sesi selanjutnya, kami persilahkan untuk paslon nomor urut 1, Bapak Calon Bupati, Bapak Bardan Syahidi, untuk bertanya kepada seluruh paslon. Waktu 60 detik dimulai setelah Bapak berbicara. Silahkan. Terima kasih rekan-rekan paslon. Rendahnya kemampuan fiskal pembiayaan Kabupaten tipe B Aceh Tengah tentu akan sulit membelanjai 26 urusan wajib dan urusan pilihan. Kami bertanya kepada rekan-rekan semua, bagaimana cara Anda memberdayakan aparatur dengan memberikan insentif tanpa memberikan beban dan tidak mengurangi TC, tunjangan kinerja bagi para pegawai dengan kemampuan fiskal yang rendah itu tadi. Terima kasih. Pertanyaan ini untuk rekan-rekan semuanya. Baik, masih ada waktu. Apa yang ingin tambahkan Bapak? Sudah cukup? Baik, kita akan persilakan paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Sekali lagi, kaitan dengan kemampuan fiskal tentu kita harus melihat kondisi yang ada seperti apa, potensi yang ada seperti apa, lalu kemudian kita menggali sumber-sumber yang lain. Jangan hanya mengandalkan sumber-sumber yang ada di kita sendiri. Kalau kita melihat pada kemungkinan di tahun 2025 yang akan datang, transfer dari pusat ke sini akan kemungkinan kecil, karena kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan bagaimana kabinet baru yang begitu besar dan sebagainya, ini tentu menjadi catatan tersendiri bagi kita semua. Oleh karenanya kembali, jangan terlalu berharap dengan APBK yang ada di kita, atau mungkin dari transfer dari pusat. Kita menggali sumber-sumber yang baru. Ya kenapa? Tadi TC jangan sampai tidak terbayarkan gitu kan, gaji dan sebagainya, para reja juga jangan sampai telat dibayarkan. Ya kenapa? Kita harus bagaimana caranya mendapatkan sumber-sumber baru untuk penerimaan daerah. Dari mana? Komoditas yang kita punya sangat luar biasa. Tingkatkan itu, berikan perhatian semuanya. Dari sana bisa kita bangun tanpa kita mengandalkan APBK terlalu besar. Baik, terima kasih. Waktunya telah habis. Untuk selanjutnya kami persilahkan untuk paslon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktu 60 detik dimulai ketika Bapak berbicara. Silahkan. Saya kira tidak susah ya. Jangan semua uang daerah. Jadi kita nanti ada program satu tunjangan. Tunjangan daerah. Dari bupati sampai tukang sapu dapatnya. Jadi TC-nya bukan per jabatan. Tunjangan daerah. Yang kedua, kita mohon ke pusat, naikkan gaji pegawai di Aceh Tengah. Kenapa? Mereka punya menteri, kami punya pimpinan partai, namanya Prabowo. Jadi tidak sulit lagi. Masalah fiskal untuk sedih tidak sulit. Karena kita satu garis. Satu garis. Prabowo Presiden Republik Indonesia. Pimpinan Partai Gerindra. Ini bajunya ya. Baik, terima kasih. Waktunya sudah habis. Telah berakhir Bapak. Kami ingatkan sekali lagi para seluruh para pendukung dan juga para hadirin untuk tetap menjaga ketenangan di saat paslon berbicara. Baik, kita akan lanjutkan debat kali ini. Kita persilakan kepada paslon nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1.
Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Ya, saya rasa kalau untuk masalah fiskal Aceh Tengah, asal kita serius aja mengelola tentang keuangan daerah dan tidak sembarangan asal menggelontorkan anggaran yang tidak penting, saya yakin ini akan selesai. Nah, itu yang paling utama. Nah, serta kalau kita mengharapkan anggaran dari APBK untuk menutupi terhadap dana-dana yang lain seperti honor, tesis dan lain-lain, saya rasa sulit. Makanya di sini saya dengan Pak Alidin akan berkolaborasi. Yang paling utama, kami akan membagi tugas mencari anggaran di luar. Dan Pak Alidin adalah salah satu orang yang sudah tahu rumahnya di mana di Aceh, di Banda Aceh, di provinsi. Dan saya juga akan membantu untuk menjemput anggaran di pusat. Dan harus ingat, defisit kita, otsus kita 2027 pun akan berakhir. Baik, terima kasih. Waktunya sudah habis, Bapak. Selanjutnya kami persilahkan untuk... Baik, kita lanjutkan. Baik, berizin Bapak, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya kami persilahkan pasangan nomor urut 5 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktu 60 detik dimulai setelah Bapak berbicara. Silahkan. Bapak Ibu yang berbahagia, di samping apa yang disampaikan oleh para paslon itu sudah tepat, tetapi ada satu lagi yang harus kita lakukan adalah kinerja. Biasanya ada reward dan penghargaan dari pemerintah pusat. Nanti kita jadikan Aceh Tengah sebagai kabupaten paling bersih dalam 1 tahun, pasti ada reward yang diberikan oleh tambahan anggaran dari pemerintah pusat. Bagaimana penanganan anggaran tertib, bagaimana stunting penanganannya tertib, itu adalah reward yang harus kita lakukan. Tata kelola pemerintah, dana desa, semua ada sumber anggaran. Maka kinerja itu juga bagian daripada untuk menyumbangkan beberapa anggaran untuk Kabupaten Aceh Tengah. Maka selanjutnya saudaraku yang berbahagia, ini semua kita sepakati bersama. Ada tugas dan fungsi bersama kita. Mulai dari kepala desa, camat, kepala dinas dan bupati dan DPR, semuanya berkolaborasi bagaimana kita melayani masyarakat, bagaimana komitmen kita tata kelola pemerintah dengan baik, maka muncul reward dari pemerintah pusat dan ini untuk menambahkan anggaran. Berizin. Baik, terima kasih. Waktunya sudah habis. Nomor urut 5 selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan penutup terkait dengan jawaban yang telah disampaikan oleh seluruh paslon. Waktu 90 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Baik, pertanyaannya bukan begitu. Kemampuan Anda untuk membiayai fiskal yang rendah pasca 2027 dana otsus bagi Aceh yang tinggal 1%. Itu dia. Aparatur dari semua satuan OPD 14 kecamatan 295 kampung, dia akan bekerja ketika mendapatkan stimulus, Bapak. Ini masalahnya. Dengan kemampuan fiskal yang rendah, strategi yang disampaikan oleh masing-masing paslon tadi belum mengena apa yang kemudian substansi dari pertanyaan yang kami sampaikan. Dengan kemampuan fiskal yang rendah mencari sumber baru, sumber yang ada tidak optimal. Ini masalahnya, Pak. Menjadi penting untuk kami sampaikan bahwa efisiensi penggunaan anggaran, ya, restrukturisasi satuan kerja perangkat daerah dengan menempatkan skala prioritas dengan tidak mengurangi TC, tunjangan kinerja. Ya, DAU, DAK, tugas perbantuan, otsus dan tambahan bagi hasil migas itu sudah punya ketentuan tersendiri. Yang diperlukan adalah inovasi dari kepala daerah yang langsung memberikan pelayanan sehingga mampu menggerakkan roda organisasi pemerintahan. Sebagai decision making kepala daerah hanya memberikan stimulus dengan menjamin bahwa di tangan Bardan Kariman 10 aparatur dari satuan kerja perangkat kabupaten, kecamatan dan kampung mendapatkan tunjangan yang layak. Sehingga mereka mendapatkan 3 layak, layak kerja, layak upah dan layak hidup. Baik, terima kasih. Waktunya sudah habis. Bapak, terima kasih. Waktunya sudah habis. Harap tenang, Bapak Ibu, harap tenang. Kita akan lanjutkan debat kali ini. Oke, cukup. Kita akan lanjutkan. Tenang, kita akan lanjutkan untuk kita persilakan kepada paslon nomor urut 2, calon Bupati Bapak Irmansyah untuk bertanya kepada seluruh paslon. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Baik, terima kasih untuk seluruh sahabat-sahabat paslon. Kita tahu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setidaknya ada 2 pendekatan.
Yang pertama adalah bagaimana bisa mengurangi beban masyarakat. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan dari masyarakat itu. Pertanyaannya, apa konsep para paslon untuk mengurangi beban masyarakat dan dari mana sumber pembiayaannya, serta apa konsep para paslon agar pendapatan masyarakat Aceh Tengah ini dapat meningkat. Terima kasih. Baik. Baik. Sudah cukup? Masih ada tersisa waktu, ada yang mau ditambahkan? Oke, sudah cukup. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 2 yang telah memberikan pertanyaan kepada seluruh paslon lainnya. Kami persilahkan untuk paslon nomor urut 3 menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Waktu 60 detik dimulai setelah Bapak berbicara. Silahkan. Terima kasih. Tentunya pemerintah harus bertanggung jawab untuk mengurangi beban masyarakat, terutama pelayanan, bagaimana kreativitas, baik di bidang usaha, UMKM, itu salah satu solusi. Di SEDE memberikan pembiayaan UMKM, program untuk usaha yang telah berjalan untuk meningkatkan produksinya menjadi lebih baik. Dan yang kedua, masyarakat hari ini memang sudah banyak terkendala bagaimana dengan kondisi ekonomi yang sangat lemah. Pelayanan masyarakat SEDE untuk meningkatkan dengan program-program peningkatan yang bersumber dari program baik itu dari pusat, ada dari kementerian, dan ada dari provinsi. Tentunya juga ditopang dari dana PAD kita untuk pelayanan terhadap peningkatan. Baik, terima kasih. Terima kasih, waktunya Bapak. sudah habis. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Ya, baik. Sekarang memang masyarakat kita banyak beban, yaitu dengan pinjaman dengan bunga besar. Tentu kami ke depan akan membuat sebuah koperasi setiap kampung. Kemudian untuk UMKM ini akan membantu semua pedagang-pedagang kecil, dan kemudian kami membuat sebuah pelatihan dan atau workshop agar mereka-mereka yang mempunyai talenta atau dan mereka bisa mandiri untuk membuka usaha baru. Baik, masih ada waktu? Ya, sudah pasti seluruh masyarakat Aceh Tengah saat ini, terutama kaum ibunya, tidak ada yang tidur nyenyak. Karena ada koperasi lintah darat yang sudah merajalela di Aceh Tengah. Kami, Pak Alin dan Bapak Abu Abbas akan menuntaskan koperasi lintah darat itu dengan membentuk koperasi ASA. Baik, terima kasih. Waktunya sudah habis. Baik, selanjutnya kami persilahkan paslon nomor urut 5 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Waktu 60 detik dimulai setelah Bapak berbicara. Silahkan. Pak Muhsin, kenapa kita menggunakan pakaian kerawang? Merupakan salah satu peningkatan pendapatan daripada masyarakat Aceh Tengah. Berarti salah satu komoditi pengembangan UMKM adalah kerawang itu penting. Kita harus galakkan ini. Nanti Pak Muhsin, kita buat surat edaran kalau kita terpilih insya Allah, mewajibkan 1 hari dalam 7 hari itu memakai pakaian kerawang. Itu identitas. Karena apa? Banyak masyarakat kita dan produk ini akan kita jual nanti setiap masyarakat yang dari luar hadir ke Aceh Tengah, kita jual. I love Gayo, laut tawar, kerawang itu menjadi sumber mata pencaharian daripada seluruh masyarakat. Itu penting sekali. Maka untuk pengembangan UMKM, perlu peran daripada pemerintah, bagaimana tenaga ahli yang membuat kerawang ini betul-betul handal. Maka pemerintah harus hadir. Kami melihat ada beberapa pendapatan dari kerawang Gayo ini. Hari ini ibu-ibu dan beberapa tenaga Baik, kerja terima kasih. dapat Waktunya berhasil. sudah habis, Bapak. Baik, terima kasih Baik, Bapak Ibu. waktunya sudah habis. Baik, Baik. izin hadirin dimohon tenang, tetap kondusif agar debat bisa kita lanjutkan. Oke, Dan- kita selanjutnya akan mempersilahkan paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih Paslon 02, saya tahu Anda birokrat. Di pasangan Bardan Kariman, bertemunya politisi dan birokrat. Bertemunya semangat anak muda dan bijaknya nasihat orang tua. Menjawab pertanyaan Bang Irmansyah, bagi kami mewujudkan masyarakat Aceh Tengah sejahtera, menyala.
Seluruh rakyat Aceh Tengah tidurnya nyenyak, perutnya kenyang, kantongnya penuh. Ini jawaban politisi, Pak. Kalau tidurnya nyenyak, kita tidak terganggu dengan kondisi Kantipmas, huru hara, jaga malam, siskamling dan sebagainya. Perutnya kenyang, dia mendapatkan sumber bahan makanan yang cukup. Kemudian kantongnya penuh, dia mendapatkan sumber penghasilan dari sumber halal, dari semua lapangan pekerjaan yang tersedia, demikian juga dengan iklim berusaha. Pak Kariman mau ditambahkan? Cukup, silakan Pak. Iklim untuk berinvestasi menjadi bagian penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Kepastian hukum terhadap investasi. Baik, terima kasih. Waktunya sudah habis, Bapak. Mohon maaf. Baik, Bapak Ibu. Kami mohon untuk tetap menjaga kondusivitas. Baik, Bapak Ibu, cukup. Baik, cukup. Kita akan lanjutkan debat kali ini. Tetap menjaga ketenangan dan juga ketertiban selama pelaksanaan debat berlangsung. Silakan. Baik, kami persilahkan untuk pasangan nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan penutup atas jawaban dari masing-masing paslon. Waktu 90 detik dimulai setelah Bapak berbicara. Silahkan. Terima kasih, tadi tanggapannya bagus-bagus, semuanya alhamdulillah. Tetapi memang yang perlu kita pahami adalah apa sih sebetulnya yang membebani masyarakat itu. Biasanya masyarakat itu terbebani satu dengan biaya pendidikannya, biaya untuk sekolah. Dari mana didapatkan mereka? Kita mengalami betul bagaimana di tempat-tempat sekolah, terutama yang swasta, mereka kesulitan ketika harus beroperasi. Kenapa? Karena tidak ada dananya. Harus menunggu dulu panen gitu ya. Jadi beban masyarakat tadi, satu adalah bagaimana kita bisa biaya sekolah nanti insya Allah dengan kami, kita cari sumbernya sehingga sekolah-sekolah semuanya itu dari pemerintah atau dari sumber lain dibuat gratis sekolahnya. Nggak usah lagi dibiayai. Kesehatan juga sama, diberikan tunjangan-tunjangan sehingga apa? Biaya untuk kesehatan itu tidak disupport sepenuhnya. Dari mana pembiayaannya? Salah satu pembiayaannya adalah tadi, komoditi yang kita punya, yang ada di desa semuanya itu kita tingkatkan, kita berikan perhatian, sehingga mereka bisa menghasilkan sebanyak mungkin hasilnya. Satu contoh tadi, dari cabai aja kita bisa menghasilkan sampai 720 miliar dalam bentuk zakat. Bayangkan, itu yang bisa kita pakai untuk kesehatan, untuk sekolah gratis. Belum dari gantangnya, dari pokatnya, dari sehingga betul dengan cara demikian beban masyarakat akan berkurang dan pendapatannya tentu dengan beberapa hal tadi kita juga baik, bisa. Terima kasih, waktunya sudah habis. Baik, di sesi selanjutnya di segmen keempat kali ini kami akan mempersilahkan paslon nomor urut 3 Bapak Calon Bupati Bapak Dr. Andes Sabela Abu Bakar MIkom untuk bertanya kepada seluruh paslon. Silahkan bertanya dengan waktu 60 detik dimulai setelah Bapak berbicara. Silahkan. Terima kasih. Ini bermain di fiskal juga nih. Apa strategi saudara apabila menjadi bupati nanti di Aceh Tengah untuk dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan memaksimalkan sumber daya lokal untuk pembangunan yang berkelanjutan? Cukup? Apa ada yang ingin tambahkan? Oke, silakan kami persilakan kepada paslon nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Cukup? Sebentar. Baik. Berizin hadirin untuk tetap kondusif agar debat dapat kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan. Baik, cukup Bapak? Cukup? Baik, kami persilakan kepada paslon nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Untuk terhadap fiskal pembangunannya adalah yang paling utama kita akan membangun tempat-tempat yang lebih strategis. Di sini banyak potensi alam tapi tidak dimanfaatkan. Salah satu contoh adalah flora dan fauna Aceh Tengah ini luar biasa. Tapi tidak adanya hadirnya seperti taman safari yang ada di Bogor atau di Puncak. Di sini kita akan kolaborasi, kita akan buat dengan potensi yang ada, semua kandungan yang ada dan ramah lingkungan untuk menambah daripada fiskal yang ada di Aceh Tengah kita ini.
Dan itu adalah moto daripada satu adalah untuk menambah PAD juga bagi Aceh Tengah ke depan. Sehingga masyarakat setempat yang mana pada posisi di sekitarnya bisa dimanfaatkan untuk UMKM juga berjualan mereka di sana, sehingga bisa meningkatkan daripada daya tarik pariwisata di Aceh Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktunya sudah habis. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 1. Mohon maaf, kami persilahkan untuk paslon nomor urut 5 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Waktu 60 detik dimulai ketika Bapak berbicara. Silahkan. Ini kami tanya dulu, yang jawab pasangan calon yang mana ini? Pasangan calon nomor urut 5, Bapak. Oh, nomor urut 5. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan tadi, bahwa kami Helioga dan Muksin Hasan dalam rangka untuk mempertahankan fiskal, salah satunya adalah dengan memberdayakan seluruh potensi daerah yang ada. Kemudian akan menjadikan skala prioritas adalah sejumlah program-program prioritas dalam Kabupaten Aceh Tengah, dengan mendahulukan semua kebutuhan masyarakat daripada keinginan aparatur sipil negara. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan kinerja aparatur sipil negara, baik di peringkat kabupaten sampai dengan desa. Salah satunya adalah untuk efisiensi anggaran. Yang berikutnya adalah seperti yang ditanyakan oleh Bapak Sabel Abu Bakar, bagaimana upaya daripada Helioga dan Muksin Hasan untuk memberdayakan sumber daya lokal. Ini adalah merupakan salah satu perhatian yang serius bagi kami dengan Bapak Helioga. Karena dengan memberdayakan semua sektor lokal ini akhirnya sudah meningkatkan ekonomi rakyat Kabupaten Aceh Tengah. Baik, terima kasih, waktunya sudah habis. Kami persilahkan selanjutnya untuk paslon nomor urut 1 menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Waktu 60 detik dimulai setelah Bapak berbicara. Silahkan. Kita pahami bahwa kapasitas fiskal kita saat ini masih lemah. Oleh karenanya peningkatan asli daerah menjadi bagian yang penting dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal. Selain itu adalah bagaimana menjadikan badan usaha milik daerah ini sebagai penyumbang bagi pendapatan asli daerah yang selama ini belum maksimal. Terjadi banyak hal-hal yang tidak produktif untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Masih ada kebocoran, masih ada sumber yang belum tergali, dan itu akan dibereskan oleh beriman ketika beriman diridai oleh Allah memimpin Aceh Tengah ini. Terima kasih. Silakan, apa ada yang ingin ditambahkan? Masih ada waktu? Cukup? Baik. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Dalam pendapat saya pertanyaan dari Ama Sabela tadi sangatlah penting ya. Bagaimana agar semua paslon memahami sumber daya yang ada di Aceh Tengah. Singkatnya, kalau dari kami pribadi, sumber insani itu tadi para SDM terdidik harus diberdayakan sehingga jangan sampai lagi ada hewan peliharaan yang mungkin dia tidak sehat lalu diantar ke perapat untuk dikonsumsi oleh orang-orang perapat sana, sementara di sisi lain ada sarjana kedokteran hewan yang hanya tidur-tiduran di rumah. Sumber alam itu diberdayakan, yang paling penting sumber kearifan lokal dan budaya. Masyarakat harus dibagikan katalog budaya setiap rumah untuk bahan bacaan mereka sehingga semuanya akan memahami ejer muarah dari budaya. Gayo. Ada potensi yang sangat luar biasa. Sini ada pasar impres belum termanfaatkan, kita coba buat nanti kerjasama pemanfaatan aset, kita undang para investor datang kemari. Dengan demikian itu akan tumbuh, ya ada pendapatan baru dari situ insya Allah. Baik, terima kasih, waktunya sudah habis Bapak. Dan selanjutnya kami persilahkan untuk paslon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan penutup atas jawaban dari paslon lainnya. Waktu 90 detik dihitung setelah Bapak berbicara, silahkan. Terima kasih. Itu jawaban saudara semua benar ya. Berizin ya. Tapi untuk menambah fiskal kita, kami pernah mengambil uang di pusat 1T.
tapi tidak dilanjutkan oleh PJ. Karena PJ tidak tahu apa tugasnya. PJ Bupati, maaf lah ya, bukan Haili maksud saya. PJ yang di sini. PJ yang di sini. 1T itu untuk mengelola tepi barat Danau Laut Tawar. Untuk meneruskan terobosan Pak Tami, Tanggul. Tanggul yang diurus oleh PU, kita rubah menjadi tepi pembenahan tepi barat Danau Laut Tawar. 27 item di sana. Tidak ada yang bilang tidak bagus. 4 kementerian ditambah dengan pemberi uang. Tidak dilanjutkan oleh PJ. PJ yang di sini dulu. Kalau ini dilanjutkan, kita punya uang T, dikembalikan itu per bulan. Dari hasil yang kita kelola. Ini sangat rugi. Ini saudara, terima kasih atas jawaban saudara. Jawaban saudara semua betul. Ini menambah, kalau kami jadi bupati, nanti kami pakai lah apa yang saudara sarankan tadi. Baik. Izin, wabillahi Baik, terima kasih Bapak, waktunya sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelima paslon kita pada hari ini. Baik, kita beri apresiasi untuk kelima paslon kita hari ini. Baik, cukup. Kita akan lanjutkan. Baik, cukup. Hadirin dan pemirsa, kita sudah selesai di segmen keempat pada debat publik calon bupati dan wakil bupati Aceh Tengah Pilkada 2024. Ya, sesaat lagi usai jeda kita akan melanjutkan ke dalam segmen 5. Tetap bersama kami dalam debat publik calon bupati dan wakil bupati Aceh Tengah Pilkada 2024. Kepada paslon kami persilahkan untuk dari 152.000 masyarakat Aceh Tengah berhak memilih di Pilkada 2024. Ayo kenali masing-masing calon bupati dan calon wakil bupati Aceh Tengah. Pasangan nomor urut 1, Bardan Zahidi dan Karimansyah. Pasangan nomor urut 2, Irmansyah dan Aza Afrisaufa. Pasangan nomor urut 3, Sabella Abu Bakar dan Eka Saputra. Pasangan nomor urut 4, Alaidin Abu Abbas dan Anda Suhada. Pasangan nomor urut 5, Hail Yoga dan Muhsin Hasan. Ayo, gunakan hak pilih Anda pada tanggal 27 November ke TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharadi, Ketua KIP Kabupaten Aceh Tengah. Pilkada tinggal menghitung hari. Suaramu akan menentukan Aceh Tengah di masa depan. Karena kamu adalah bagian penting dari jalannya demokrasi di Aceh Tengah. Ayo bersama kita ke TPS 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Mari pilih kepala daerah secara demokrasi. Saring sebelum sharing, hindari hoax. Masyarakat Aceh Tengah, 27 November. Ayo ke TPS! Pilkada adalah kesempatan kita untuk menentukan pemimpin yang dapat membawa perubahan. Hindari perpecahan dan provokasi. Mari jaga kebersamaan, saling menghargai. Pilkada yang cerdas dengan memilih berdasarkan hati nurani dan visi yang jelas. Jangan biarkan kepentingan sesaat atau tekanan luar mempengaruhi pilihan kita. Pilkada cerdas adalah langkah awal menuju Aceh Tengah yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Ya, Kian. Ya Bang Jo, pangkas ya Bang? Pangkas lah, masa gak pangkas? Mau pilkada ini kan harus ganteng, ya kan?
Harus ganteng nih, ya. Bang. Karena pilkada udah dekat ini, berapa hari lagi cuma kan? Kok udah terdaftar ke sebagai pemilih? Itu yang belum bang. Gimana cara ngeceknya bang? Hai teman pemilih, untuk mengetahui apakah kamu sudah terdaftar sebagai pemilih, cukup gunakan nik dan nomor HP kamu melalui laman cekdptonline.kpu.go.id. Mau golput? Jangan ya dek ya. Oh iya bang, rupanya aku sudah terdaftar sebagai pemilih. Lebih dari 152.000 masyarakat Aceh Tengah berhak memilih di Pilkada 2024. Ayo kenali masing-masing calon bupati dan calon wakil bupati Aceh Tengah. Pasangan nomor urut 1, Bardan Sahidi dan Karimansyah. Pasangan nomor urut 2, Irmansyah dan Aza Afrisaufa. Pasangan nomor urut 3, Sabella Abu Bakar dan Eka Saputra. Pasangan nomor urut 4, Alaidin Abu Abbas dan Anda Suhada. Pasangan nomor urut 5, Hail Yoga dan Muhsin Hasan. Ayo, gunakan hak pilih Anda pada tanggal 27 November ke TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharadi, Ketua KIP Kabupaten Aceh Tengah. Pilkada tinggal menghitung hari. Suaramu akan menentukan Aceh Tengah di masa depan. Karena kamu adalah bagian penting dari jalannya demokrasi di Aceh Tengah. Ayo bersama kita ke TPS 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Mari pilih kepala daerah secara demokrasi. Saring sebelum sharing, hindari hoax. Masyarakat Aceh Tengah, 27 November. Pilkada adalah kesempatan kita untuk menentukan pemimpin yang dapat membawa perubahan. Hindari perpecahan dan provokasi. Mari jaga kebersamaan, saling menghargai. Pilkada yang cerdas dengan memilih berdasarkan hati nurani dan visi yang jelas. Jangan biarkan kepentingan sesaat atau tekanan luar mempengaruhi pilihan kita. Pilkada cerdas adalah langkah awal menuju Aceh Tengah yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Ya, Kian. Ya Bang Jo, pangkas ya Bang? Pangkas lah, masa gak pangkas? Mau pilkada ini kan harus ganteng, ya kan? Harus ganteng nih, ya Bang. Karena pilkada udah dekat ini, berapa hari lagi cuma kan? Kok udah terdaftar ke sebagai pemilih? Itu yang belum Bang. Gimana cara ngeceknya Bang? Hai teman pemilih, untuk mengetahui apakah kamu sudah terdaftar sebagai pemilih, cukup gunakan nik dan nomor HP kamu melalui laman cekdptonline.kpu.go.id. Mau golput? Jangan ya dek ya. Oh iya bang, rupanya aku sudah terdaftar sebagai pemilih.
Debat publik calon bupati dan wakil bupati Aceh Tengah Pilkada 2024. Dan saat ini kita akan memasuki segmen yang kelima, di mana segmen ini sama seperti segmen sebelumnya, di mana setiap paslon akan memberikan pertanyaan kepada seluruh pasangan calon lainnya. Untuk itu kami persilakan kembali kepada seluruh paslon untuk dapat kembali ke podium masing-masing. Baik, pada segmen kelima kali ini merupakan segmen tanya jawab dan sanggahan antar pasangan calon, di mana pasangan calon wakil bupati akan memberikan pertanyaan ke pasangan calon lainnya. Ya, betul sekali. Untuk pertama sekali kami persilakan paslon nomor urut 5, Bapak calon wakil bupati Bapak Muksin Hasan MSP untuk bertanya kepada seluruh paslon lainnya. Waktu diberikan 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Pada tahun 2023, angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Tengah masih sangatlah tinggi, yaitu sebesar 14,38%. Sementara tingkat pengangguran terbuka relatif rendah, yaitu sebesar 4,42%. Hal ini sangatlah bertentangan dengan teori, di mana apabila tingkat kemiskinan tinggi akan diikuti oleh tingkat pengangguran yang tinggi pula. Pertanyaannya adalah, mengapa hal ini terjadi di Kabupaten Aceh Tengah? Ini mohon jawaban kepada seluruh teman-teman paslon. Baik, terima kasih untuk Bapak calon wakil bupati nomor urut 5 telah memberikan pertanyaan kepada seluruh pasangan calon. Untuk sesi kali ini kami persilahkan untuk paslon nomor urut 1 menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 5. Waktu 60 detik dimulai setelah Bapak berbicara, silahkan. Terima kasih. Di Aceh Tengah khususnya, banyak dari warga Aceh Tengah adalah bekerja di sektor pertanian. Sektor ini kadang-kadang dalam satu keluarga yang bekerja 1-2 orang, padahal anggota keluarganya ada beberapa orang, sehingga terjadi ada pengangguran yang tidak kentara di sana. Inilah yang harus kita coba bagaimana meningkatkan lapangan kerja bagi anggota keluarga yang belum menjadi pekerja yang penuh. Ketika semua anggota keluarga bekerja penuh, maka pendapatan keluarga akan meningkat dan angka kemiskinan dipastikan akan menurun. Sektor-sektor selain pertanian harus Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Waktu telah habis. Selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 5. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Itulah pentingnya pemerintah ya. Pemerintah bisa melakukan 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat biasa. Pertama, mengalokasikan pembiayaan. Yang kedua, membuat satu kebijakan apapun itu, menyentuh segala sektor dan segala hal. Yang ketiga adalah memberikan rasa hadir. Bagaimana jangan hanya pemerintah itu hadir di kalangan keluarga. Bagaimana jangan hanya pemerintah itu berfokus mensejahterakan kelompok golongannya. Pemerintah juga harus hadir di desa-desa terluar terpinggir di Aceh Tengah ini. Maka 3 hal tadi, jika bisa dimaksimalkan dengan benar, menggunakan master plan yang benar, semuanya diatur dengan kalkulasi yang sungguh-sungguh. Saya meyakini seluruh paslon yang hadir di sini di tahun 2023 seperti yang disampaikan Pak Musin tadi, kita semuanya memiliki wewenang masing-masing kan pada saat itu. Kenapa membiarkan ini terjadi? Kira-kira begitu. Ya, kemiskinan tinggi, pengangguran terbuka rendah. Ada sesuatu dalam perhitungan ini sebenarnya. Mungkin perlu kita pertanyakan. Terima kasih, waktunya sudah habis Bapak. Kami persilahkan selanjutnya untuk paslon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 5. Waktu 60 detik dimulai setelah Bapak berbicara. Silahkan. Sudah telah menargetkan
2029 angka kemiskinan 8,5%. Target dari yang disampaikan oleh Abang Damoksin terakhir di 2024 14, sekian persen. Tentunya ini dilakukan dengan langkah peningkatan daya serap lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran sepanjang 5 tahun. Dan didukung dengan upaya peningkatan naiknya APBD. Sehingga perlu dilakukan kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam mengatasi semua masalah yang dihadapi di Aceh Tengah. Tentunya ini tugas kami di SEDE untuk mensejahterakan masyarakat lari dari kemiskinan. Baik, terima kasih, waktunya sudah habis. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara, silakan. Terima kasih. Yang harus diketahui sebenarnya masyarakat Aceh Tengah itu tidak ada yang miskin kalau pemerintah sebagai bapak menuntun masyarakatnya. Disinilah kita minta kepada seluruh aspek, terutama pemerintah harus pintar menjeli dalam mengambil sikap. Salah satu contoh begini, orang tua ibu-ibu kita itu menyekolahkan anak keluar daerah ataupun di daerahnya menjual kebun. Tapi sayangnya begitu dia pulang, titel dapat, kebun hilang, tapi anaknya tidak ada jaminan kerja. Di sini kami putar kolaborasinya, nanti ke depan seluruh perizinan kalau bisa yang ada di Aceh Tengah ini, pemerintah boleh mengeluarkan dengan jaminan adalah anak-anak kita atau saudara kita itu bisa bekerja 60% di tempat tersebut. Salah satunya hotel ataupun tempat-tempat yang lain wisata. Ini kita kolaborasikan untuk ada jaminan bagi masyarakat seluruh bekerja. Baik, terima kasih. Waktunya sudah habis. Kami persilahkan untuk paslon nomor urut 5 memberikan tanggapan penutup dari jawaban masing-masing paslon lainnya. Waktu 90 detik dimulai setelah Bapak berbicara. Silahkan. Terima kasih atas tanggapan dan jawaban yang telah disampaikan oleh teman-teman paslon. Bahwa ini telah melengkapi dan memperkaya materi kami dengan Bapak Haili Yoga. Manakala insya Allah kami diberikan kepercayaan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah, maka kami akan berusaha untuk mengurangi angka kemiskinan serta untuk mengurangi angka pengangguran. Kembali ke pertanyaan kami semula, mengapa hal ini sangat bertentangan dengan teori, yaitu angka kemiskinan serta pengangguran yang berbeda. Bahwa berdasarkan survei BPS tentang lapangan pekerjaan, umumnya masyarakat Kabupaten Aceh Tengah menjawab sudah memiliki pekerjaan walaupun belum memiliki pekerjaan tetap. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, masyarakat Kabupaten Aceh Tengah yang kami banggakan, bahwa kami dengan Bapak Haili Yoga akan tetap berusaha untuk membuka lapangan pekerjaan yang tetap kepada masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Antara lain adalah dengan dilakukannya penataan tenaga honor di dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Yang kedua adalah menghadirkan sejumlah kegiatan investasi di dalam Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian berusaha untuk membuka lapangan pekerjaan sehingga masyarakat Kabupaten Aceh Tengah memiliki pekerjaan tetap, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih, waktunya sudah habis. Baik, selanjutnya kami persilahkan untuk paslon nomor urut 1, Bapak calon Wakil Bupati Bapak Kariman Syah'i untuk bertanya kepada seluruh paslon. Waktu 60 detik dimulai setelah Bapak berbicara. Silahkan. Keberhasilan pembangunan daerah, salah satu faktor kuncinya adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang baik. Itu akan bermuara untuk sampai kepada peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Untuk itu, internalisasi prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik harus dilakukan. Apa yang strategi untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik itu kepada jajaran Pemda dan membangun komitmen dengan mitra
pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk persepsinya sama untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih. Jadi pemerintahan yang baik itu terdiri dari 3, yaitu bagaimana government-nya, pemerintahnya baik, kemudian society-nya, masyarakatnya baik, juga private sector-nya juga harus baik. Itu yang disebut dengan good governance. Jadi ketiga-tiga itu tidak bisa satu dengan yang lain kemudian mengandalkan atau tidak bersama-sama melakukannya. Harus sosialisasi, harus ketiganya. Bagaimana private sektornya yang baik, jangan sampai private sector mempengaruhi pemerintahnya. Ini penting karena seringkali private sector itu pengaruhi pemerintah sehingga pemerintah kebijakannya tidak tepat atau kebijakannya tidak memihak kepada masyarakat luas. Begitu juga masyarakatnya harus memberikan supporting dia, dukungan dia, partisipasinya. Government sudah harus, pemerintahan yang bersih, ada pemerintahnya yang bersih, masyarakatnya juga bersih, kemudian private sektornya juga bersih. Khusus pemerintah, hati-hati, karena Anda mendapat amanat dan jangan NATO, no action, talk only. Hati-hati buat itu, tanggung jawab akhiratnya berat. Terima kasih. Terima kasih, waktunya telah habis. Selanjutnya kami persilahkan untuk paslon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktu 60 detik dimulai ketika Bapak berbicara. Silahkan. Baik, terima kasih. Itu tentunya kembali daripada karakteristik bagaimana tata kelola pemerintahan. Tentunya tata kelola itu harus ada partisipasi, rule of the law, tatanan hukum, transparansi, respon, accountability yang menuju efektif dan efisien, hingga equity, kebersamaan untuk mengambil satu konsensus orientation, kesepakatan bersama dengan membuat fakta integritas. Semua stakeholder yang bertanggung jawab di tata kelola pemerintahan untuk bertanda tangan dengan kepemimpinan yang clear and clean, pemerintahan yang bersih, dan tentu juga sepakat semua yang menjadi tatanan tata kelola pemerintahan untuk bekerja sama membangun komitmen menuju Baik, Indonesia terima kasih. maju. Waktunya Kita sambut sudah dengan habis. Aceh Tengah maju. Baik, waktunya sudah habis. Baik, cukup. Baik, kita mohon ketenangannya. Selanjutnya kita persilakan kepada paslon nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Prinsipnya masyarakat itu mau langsung terakses dari ketransparanan pemerintah. Jadi semua anggaran-anggaran yang ada di pemerintah itu jelas tersalurkan tanpa ada sesuatu hal, titipan dan lain-lainnya yang selama ini kita ketahui pemerintahan yang selama ini berjalan masih saya anggap kotor. Mohon maaf. Disinilah perlunya transparansi daripada pemerintah. Silakan kami juga di sini akan membuat adalah akses langsung masyarakat kepada kepala daerah. Jadi apapun bisa terlihat jelas, baik itu dari informasi dan mengambil keputusan bisa terlihat daripada website-website daripada pemerintah kita. Sehingga bisa meningkatkan daripada kepercayaan publik kepada pemerintah. Itu paling utama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktunya sudah habis. Selanjutnya kami persilahkan untuk paslon nomor urut 5 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktu 60 detik dimulai setelah Bapak berbicara. Silahkan. Pak Muhsin, semua jawaban teman-teman semuanya bagus. Hanya kita menambahkan saja dari kesemuanya adalah pertama perencanaannya itu harus bagus. Untuk apa? Tujuan akhir, goal akhir itu harus jelas. Maka peran daripada inspektorat itu penting, review itu penting. Apakah perencanaan itu sudah sesuai dengan kebutuhan daripada apa yang kita tuju? Maka langkah konkret ini yang harus kita lakukan sehingga efisiensi itu terlaksana karena anggaran itu betul-betul bertujuan untuk masyarakat. Seringkali terjadi banyak kali anggaran-anggaran itu lebih kepada kepentingan bukan kebutuhan.
Maka proses ini penting kita lakukan untuk bagaimana penyelenggaraan negara bisa bersih dan berwibawa. Selanjutnya, ini adalah sebuah komitmen daripada pimpinan. Kalau pimpinan itu sudah bersih, kalau pimpinan itu sudah berkomitmen, insya Allah semua turunannya pasti akan bersih. Maka tugas kita Pak Muhsin adalah kita harus menjadi suri teladan. Bridget. Baik, terima kasih waktunya sudah habis. Nomor urut 5. Baik, cukup. Kita persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan penutup terkait dengan sejumlah jawaban yang telah disampaikan. Waktu 90 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Berhasilnya proses internalisasi prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik itu sangat ditentukan oleh seorang pemimpin. Pemimpin harus menjadi teladan. Kata Awan Nama, seorang filsuf dari Bahrain, untuk sukses memimpin orang ada 3 cara. Cara pertama, keteladanan. Cara kedua, keteladanan. Dan cara ketiga, keteladanan. Itu yang harus dimiliki seorang pemimpin. Dan satu hal lagi adalah keberanian meninggalkan kebiasaan buruk yang selama ini terus berlangsung. Beriman punya keberanian untuk itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 1. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup? Cukup? Baik, kita akan segera melanjutkan sesi selanjutnya masih dalam segmen yang sama. Untuk itu kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk dapat memberikan pertanyaan kepada paslon lainnya. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak calon Wakil Bupati paslon nomor urut 2 Bapak Azza Afri Saufa untuk bertanya kepada seluruh paslon. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Baik, yang kami hormati seluruh paslon yang hadir di sini, langsung pada pertanyaan bahwa menurut data di Aceh Tengah ini bahwa angka partisipasi murni atau APM yang bergerak di unit-unit pendidikan, baik itu pendidikan usia dini ataupun pendidikan sekolah dasar, serta sekolah menengah dan bahkan hingga ke perguruan tinggi, itu angka rata-ratanya masih di bawah 42% dari rata-rata nasional. Bapak paslon, jika amanah ini berada di pundak Anda semuanya, maka pertanyaan saya 2. Yang pertama adalah, apa inisiatif dan kebijakan konkret Bapak-Bapak semuanya untuk peningkatan angka partisipasi murni sekolah dasar dan PAUD, serta sekolah menengah hingga ke perguruan tinggi yang ada di Aceh Tengah ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 2. Kami persilahkan untuk paslon nomor urut 3 menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Waktu 60 detik dimulai ketika Bapak berbicara. Silahkan. Jadi, terima kasih. Pendidikan menjadi urusan wajib di pemerintahan. Tentunya ini dikembalikan bagaimana kita menata, meningkatkan kualitas SDM. Meningkatkan kualitas SDM melalui akses dan berkualitas dengan tujuan membentuk masyarakat yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Nah, ini yang menjadi bagaimana menginovasikan sebagai pelayanan langsung terhadap tenaga pendidik kepada yang dididik. Nah, ini menjadi tanggung jawab di semua unsur, mulai dari pemerintahan di desa, di kecamatan sampai di kabupaten, fasilitas dukungan pemerintah untuk mensupport bahwa pendidikan ini adalah menjadi urusan wajib, sehingga tugas kita menyelesaikan semua apa yang menjadi kelemahan di tingkat pendidikan. Baik, terima kasih, waktunya sudah habis Bapak. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilahkan untuk paslon nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Waktu 60 detik dimulai ketika Bapak berbicara. Silahkan. Terima kasih. Yang paling utama adalah untuk meningkatkan daripada sekolah yang ada di Aceh Tengah ini. Paling utama kita persiapkan dulu terhadap fasilitas. Kita madai dan sangat dilengkapi segala sesuatu yang kurang. Termasuk laboratorium di setiap sekolah. Sehingga ada gaya tarik
bagi anak-anak kita atau orang tua tidak menyekolahkan lagi anak di luar, tapi di sekolah di tempat kita. Terus yang paling utama adalah bagi anak-anak SD dan SMP itu, saya teringat 20 tahun yang lalu sebelum Indonesia Nasional memberikan kebebasan, Aceh Tengah pun sudah ada bebas biaya SPP. Itu juga untuk menarik daripada anak-anak kita kembali ke sekolah. Jangan ke kebun dulu. Kembalilah ke sekolah karena mereka generasi kita ke depan. Baik, terima kasih, waktunya telah habis. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 5 untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara, silakan. Sebagaimana pertanyaan dari teman-teman paslon 02. Inisiatif kebijakan konkret daripada Haili Yoga dan Muhsin Hasan. Nomor urut 5 terhadap partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya di tingkat sekolah dasar, menengah, sampai ke perguruan tinggi. Ini adalah merupakan sebuah perhatian serius bagi kami. Antara lain adalah terutama di sektor pendidikan di wilayah-wilayah termarginalkan. Kami bersama dengan Bapak Haili Yoga telah melihat di beberapa wilayah-wilayah yang terisolir bahwa pendidikan dasar belum layak, belum maksimal dapat dirasakan oleh masyarakat di sana. Maka diperlukan upaya-upaya dari pemerintah untuk menjadikan lembaga pendidikan sebagai salah satu program prioritas bagi kami sampai dengan perguruan tinggi. Terima kasih, waktunya telah habis. Selanjutnya kami persilahkan untuk paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu 60 detik dimulai ketika Bapak berbicara, silahkan. Terima kasih. Kualifikasi akademik strata 1 sampai dengan jenjang strata 3, kami khidmat di bidang pendidikan. Untuk meningkatkan angka partisipasi mulai dari prasekolah, PAUD, SD, MI, MTS, SMP, SMA, SMK, dan MA, di Kabupaten Aceh Tengah terdapat data ada 13.000 anak usia dini, ada 11.000 SD setiap tahunnya tamat, dan ada 8.000 anak-anak SMA lulusan yang kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Oleh karenanya adalah meningkatkan angka partisipasi, kami tetapkan dalam Aceh Tengah Cerdas pada tiap kampung 1 PAUD, tiap kampung 1 TK, beberapa kampung untuk 1 SD, sehingga rasio 20 murid dengan 1 guru. Oleh karenanya memberikan insentif pada sebaran guru tenaga pendidik di Kabupaten Aceh Tengah mutlak diperlukan. Guru kita lebih Pak, tapi kurang. Lebihnya di kawasan perkotaan, kurangnya ketika di pesisir. Ini menjadi tanggung jawab. Baik, terima kasih, waktunya habis. Baik, cukup. Selanjutnya kita akan, baik, mohon tenang. Selanjutnya kita akan persilakan pasangan nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan penutup terkait dengan jawaban yang telah disampaikan. Waktu 90 detik dimulai dari saat Bapak berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Di pertanyaan pemungkas ini menjadi penting saya untuk menyampaikan sedikit kegelisahan bahwa poin yang ingin saya tanyakan tadi dan ingin mendapatkan jawaban yang konkret dari seluruh paslon adalah saya melihat ada TPA di Aceh Tengah ini, bukan tempat pembuangan akhir, tapi tempat penitipan anak, di mana ayunan itu ada 8, isinya di dalamnya semuanya anak bayi. Belum lagi yang berusia 6-7 tahun yang dititipkan oleh orang tuanya yang pergi mendp, kupi, yang bekerja dan segala macamnya, itu hanya dijaga oleh 1 orang atau 2 orang. Bayangkan 1 orang tadi mengayunkan 8 anak bayi, itu yang pertama. Itu harus diperhatikan. Yang kedua, berkaitan dengan pendidikan tinggi, ya. Saya melihat betul salah satu perguruan tinggi di Aceh Tengah ini ketika saya mendapatkan mandat 9 Februari di SK-kan sebagai salah satu ketua pengurus, saya melihat kondisi perguruan tinggi itu sama sekali pada saat itu seperti Gedebu Kengkun, tidak berurus. Dan saya masuk ke dalamnya melihat semuanya carut-marut itu dan pelan-pelan kami perbaiki. Saya berharap dari paslon 02 dan Pak Irmansyah bahwa ke depan 100 hari pertama Bapak semuanya diamanahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban amanah menjadi pemimpin di Aceh Tengah ini, berikan leadership mentality yang baik, mental kepemimpinan yang betul-betul tidak hanya talk only seperti Bapak sampaikan tadi, tapi betul-betul pendidikan Baik, action terima kasih, dirasakan waktunya telah habis kebaikannya. Bapak. Terima kasih.
Baik, selanjutnya masih di segmen kelima sesi selanjutnya kami persilahkan paslon nomor urut 3 kepada Bapak calon Wakil Bupati Bapak Eka Saputra ST untuk bertanya kepada seluruh paslon. Waktu 60 detik dimulai ketika Bapak berbicara, silahkan. Baik, ini mungkin pertanyaan yang sudah tidak bosan-bosannya kita terima dari masyarakat. Bagaimana tanggapan saudara dan strategi kebijakan terhadap pelayanan air bersih yang selama ini tidak menjadi skala prioritas sehingga penerimaan air bersih sampai hari ini mungkin dirasakan tidak memuaskan pelanggan. Terima kasih. Baik, masih ada waktu Bapak? Oke. Selanjutnya kami persilahkan kepada paslon nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara, silakan. Ya, terima kasih. Kalau cerita air bersih sebenarnya kami pasangan calon nomor 4 sangat sedih dengan kejadian ini. Aceh Tengah ini daerah pegunungan. Daerah yang luar biasa dari sumber mata air, tapi tidak bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah yang ada. Sangat sayang. Disinilah kami pertama sudah membuat keputusan yang paling utama adalah kami akan memberikan anggaran yang sesuai dulu kepada PDAM selaku kebijakan untuk pipa yang ada di Aceh Tengah agar bisa dilihat yang mana yang perlu diganti, agar bisa diganti, mana yang perlu dipertahankan. Karena sayang, sangat miris kita lihat masih banyak rumah-rumah yang masih menerima bukannya air, tapi kadang-kadang cacing ke dalam rumah. Betul nggak? Nah itulah, nanti kami akan perbaiki itu. Terima kasih Bapak, waktunya telah habis. Kami persilahkan untuk paslon nomor urut 5 menjawab pertanyaan dari paslon sebelumnya. Waktu 60 detik. Dimulai ketika Bapak berbicara, silahkan. Baik, terima kasih. Jika Hail Yoga dan Muksin Hasan nomor urut 5 ditanya tentang strategi kebijakan untuk menangani dan mencari jalan keluar terhadap persoalan air bersih, maka kami dengan Bapak Hail Yoga telah membuat sebuah rumusan dalam sebuah visi dan misi di dalam rangka menyelesaikan persoalan air bersih. Antara lain adalah dengan membenahi manajemen PDAM Tirta Tawar, itu yang pertama sekali dulu. Yang kedua adalah jika diperlukan penambahan mesin pompa air, jika diperlukan. Yang kedua yang berikutnya adalah perbaikan pipanisasi yang kami nilai ini belum maksimal. Yang ketiga adalah revitalisasi sumber air yang perlu kita lestarikan di masa-masa yang akan datang. Sehingga insya Allah kami dengan Bapak Hail Yoga akan berusaha menghadirkan air bersih ke setiap rumah-rumah tangga masyarakat Kabupaten Aceh. Terima kasih Bapak. Sudah habis. Selanjutnya kami cukup, oke. Kita lanjutkan, selanjutnya kita persilakan paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Waktu 60 detik dimulai dari saat Bapak bicara, silakan. Aceh Tengah kaya dengan sumber air baku. Tetapi masalah air bersih dari tahun ke tahun belum terselesaikan. Oleh karenanya beriman, berkomitmen bagaimana mewujudkan atau menyediakan air bersih ke semua lapisan masyarakat. Penggunaan teknologi harus kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan air ini. Fokus pada perencanaan yang telah dilakukan, yang telah dilaksanakan. Tidak setengah-setengah, ini jadi masalah kita selama ini. Oleh karenanya manajemen juga menjadi perhatian, dan bagi daerah-daerah yang tidak memiliki sumber air, maka air bawah tanah, sumber bor menjadi alternatif. Baik, terima kasih Bapak, waktunya telah habis. Selanjutnya kami persilahkan untuk paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu 60 detik dimulai ketika Bapak berbicara, silahkan.
Terima kasih. Kami melihat pasangan Ima Aza ini bukan karena tidak dilakukan dari yang lalu. Yang menjadi catatannya adalah dari mana uangnya. Karena untuk air bersih kan juga banyak uang dibutuhkan. Nah, oleh karenanya kami akan melakukan hal-hal yang memungkinkan dapat uang baru. Dari mana? Pertama, KSO. Kita cari investor untuk kemari, lakukan dengan kerjasama operasional. Dengan begitu mereka dan dari mereka tersambunglah semuanya. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa menerbitkan sukuk atau obligasi daerah. Dengan begitu maka investor akan masuk dari siapa saja. Sukuk itu kan adalah hutang daerah kepada masyarakat, kepada publik, gitu ya. Bisa kepada individu, organisasi, bahkan insya Allah bisa kita minta Islamic Development Bank untuk memberikan supportnya buat ini. Sehingga dananya ada. Jadi sekali lagi itu bukan permasalahan teknis sesungguhnya, tapi dananya dari mana. Disampaikan tadi paslon nomor 3, dana itu salah satu yang menjadi kendala. Jadi nggak usah berpikir itu bagaimana kita cari sumber-sumber baru, insya Allah. Baik, terima kasih waktunya telah habis. Selanjutnya kami persilahkan kepada paslon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan penutup terhadap jawaban yang telah disampaikan tadi. Waktu 90 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan Bapak. Terima kasih atas jawaban tadi. Paslon 4 bercerita tentang kualitas airnya sudah, alhamdulillah. Paslon 5 bercerita tentang manajemen personil, bagaimana karyawan PDAM, alhamdulillah. Di paslon 1 juga bercerita tentang manajemen, alhamdulillah. Di paslon 2 juga bercerita tentang anggaran. SEDE telah menyiapkan anggarannya. 3. Taman Pak. Terima kasih. Cukup Bapak, apakah ingin tambahkan? Oh, ada tambahan. Jadi secara gerak cepat dalam penanganan, karena anggaran telah tersedia, tentunya potensi yang berat utama adalah di 3 kecamatan. 3 titik tower yang akan dibangun. Mudah-mudahan, dan ini sudah disetujui oleh kementerian, tower air di 3 titik. Di mana? Di 3 titik. Nah, ini dia menjadi tugas prioritas untuk penanganan air bersih di Aceh Tengah. Mudah-mudahan pelayanan tentang air bersih sampai kepada konsumen dengan keluhan yang selama ini dirasakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban dan juga tanggapan yang telah disampaikan tadi. Selanjutnya kita akan mempersilahkan paslon nomor urut 4. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak calon Wakil Bupati, yaitu Bapak Anda Suhada, untuk bertanya kepada seluruh paslon. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih. Ini kepada seluruh paslon, saya mohon coba dijawab, bagaimana kita untuk menaikkan kesejahteraan rakyat Aceh Tengah dan langsung bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kesejahteraan. Bagaimana cara kita kalau seandainya diberikan mandat oleh Allah dan rakyat masyarakat Aceh Tengah, untuk pertama adalah menurunkan harga kebutuhan rumah tangga di seluruh Aceh Tengah, lalu bisa juga untuk membuka terhadap akses yang terisolirnya masyarakat di dalam pedalaman, sehingga harga-harga pangan tinggi di dalam, dan mengurangi pengangguran di Aceh Tengah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Anda Suhada. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 5 untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Haili dan kami tambahkan tadinya, salah satunya adalah untuk melaksanakan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah, diantaranya adalah dengan melakukan bazar dan pasar murah. Dan artinya ini adalah merupakan sebuah upaya untuk dengan mudah masyarakat Kabupaten Aceh Tengah mendapatkan sejumlah kebutuhan pokok. Kemudian salah satunya sebagaimana yang ditanya tadi, bagaimana upaya untuk meningkatkan
ekonomi masyarakat di pedalaman, terutama di sektor komoditi kopi, palawija, hortikultura, maka sangat diperlukan adalah pembangunan infrastruktur dari wilayah perkotaan sampai ke pedesaan. Kemudian pengangguran ini adalah merupakan salah satu upaya kami dengan Bapak Heli Yoga supaya untuk ditingkatkan, supaya pengangguran ini dapat lebih menurun, kemudian lapangan pekerjaan. Terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya kami persilahkan untuk paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 4. Waktu 60 detik dimulai ketika Bapak berbicara. Silahkan. Makasih paslon 04 mengkhawatirkan dengan harga dan daya beli masyarakat. Sementara Anda sendiri tidak tinggal di Aceh Tengah. Satu di Banda Aceh, satu di Medan. Itu pertanyaan yang sangat menggelitik. Oleh karenanya jangan khawatir Bang Anda, Pak Alaidin. Harga eceran tertinggi di bawah kendali pemerintah, kemudian meningkatkan daya beli masyarakat. Kami meyakini bahwa 1 bambu kopi setara dengan 1 karung beras. Itu dia. Oleh karenanya, kontrol terhadap harga dengan menjamin setiap hari itu ada daftar harga yang berlaku di 3 pasar. Pasar petani, pasar pailang, dan pasar bawah. Oleh karenanya setiap paginya sebelum ibu-ibu belanja ke pasar sudah ada daftar harga dan kebutuhan konsumsi harian 9 bahan pokok dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini saya kira. Baik, masih ada waktu Bapak, cukup. Baik, harap tenang. Kita akan lanjutkan debat kali ini. Selanjutnya kami persilakan untuk paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh paslon nomor urut 4. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, terkait dengan pengangguran langsung izin Pak Anda saya tanggapi bahwa sebenarnya sebanyak-banyaknya uang pemerintah itu jauh lebih banyak uang masyarakat sebenarnya. Nah, untuk itu kita menciptakan terima kasih. Untuk itu kita menciptakan satu skema sistem bagaimana SDM terdidik atau SDM yang punya talent di segala hal di Aceh Tengah ini bisa mereka dibantu, dibayarkan atau digaji oleh uang masyarakat melalui skema sistem aplikasi yang saya pribadi telah membuat sistem skema aplikasi itu dan telah mendapatkan apresiasi anugerah Astra Internasional dengan program Jasa Sarjana Indonesia. Dan itu alhamdulillah sudah saya lakukan, dan untuk pengangguran insya Allah itu akan segera kita mulai dan kita galakkan. Terakhir ya, berkaitan dengan ada subjektivitas yang mungkin tidak tinggal di daerah. Pak Irmansyah juga tidak tinggal di sini, tapi kita harus mengapresiasi semuanya putra-putri terbaik. Baik, cukup waktu Aceh telah Tengah. habis. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mohon tenang. Kita akan lanjutkan debat kali ini. Silakan. Baik, selanjutnya kami persilahkan untuk paslon nomor urut 3 menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 4. Waktu 60 detik dimulai ketika Bapak berbicara. Silahkan. Terima kasih Abang Da. Ini bicara tentang menurunkan harga sembako. Kalau secara regulasi, pemerintah itu harus menyiapkan ada kategori head, harga eceran tertinggi. Nah, kendala memang wilayah Aceh Tengah ini dengan jarak satu desa ke desa, kecamatan ke kecamatan, sehingga naiknya harga sembako. Tetap pelayanan terhadap fasilitas sembako yang masuk kepada masyarakat itu harus dikendalikan oleh pemerintah. Dan di satu sisi terkait juga pengangguran yang Abang Da sampaikan, ini juga bagaimana CSR yang ada di semua perusahaan ini salah satunya difungsikan untuk peningkatan lapangan pekerjaan. Nah, itu salah satu daripada mengatasi pengangguran. Baik, terima kasih Bapak, waktunya telah habis. Baik, selanjutnya kami persilakan. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 4 untuk dapat memberikan tanggapan penutup terkait dengan sejumlah jawaban yang telah disampaikan. Mohon tenang. Baik, mohon tenang. Kita akan lanjutkan. Cukup? Baik, silakan Bapak. Waktu 90 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Ya, lebih baik rumah di luar tapi sering di Aceh Tengah daripada rumah di Aceh Tengah tapi sering di luar daerah, termasuk pokirnya selalu di luar Aceh Tengah. Oke, saya jawab
simpel saja, untuk menaikkan satu, harga-harga bahan pokok murah. Yang kedua, untuk membuka keterisoliran masyarakat. Dan yang ketiga, untuk menuntaskan daripada yang di pelosok itu menganggur. Satu cuman obatnya untuk Aceh Tengah. Kita buka jalan akses tercepat ke wilayah Sumatera Utara, Medan. Jalan Jamat Lukup Medan 4 jam sudah sampai Medan. Dan saya yakin dengan terbukanya jalan tersebut cukup membantu perekonomian dengan yang akan kita rasakan ongkos angkutan yang begitu dekat, sudah pasti bahan-bahan pokok kebutuhan rumah tangga semua akan murah. Semoga dengan kepemimpinan Bapak Alidin Abu Abbas dan Anda Suhada bisa terbukalah wajah Aceh Tengah yang gemilang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh paslon. Dan tadi saja baru kita dengarkan dan juga sejumlah pemaparan dari sejumlah pertanyaan seluruh calon wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah untuk segmen kelima kali ini. Berikan apresiasi yang luar biasa untuk seluruh paslon kita pada hari yang berbahagia ini. Baik, hadirin dan pemirsa, berizin kita hadirin, akan lanjutkan. Berizin hadirin, kita akan melanjutkan debat kita. Berizin hadirin, berizin. Siap. Kita akan lanjutkan terlebih dahulu. Kita akan memasuki segmen terakhir, yaitu segmen yang keenam. Pada segmen keenam kali ini merupakan kita akan mendengarkan masing-masing dari paslon menyampaikan closing statement terhadap kemajuan Aceh Tengah di tahun akan mendatang. Baik, untuk sesi kali ini kami persilahkan untuk paslon nomor urut 1 Bapak Bardan Syahidi dan juga Bapak Kariman Syai untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu yang diberikan 90 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silahkan. Terima kasih. Bardan Kariman, pasangan nomor urut 1, mewakafkan diri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Mewujudkan pemerintah kabupaten yang bersih, berwibawa, dan berkelanjutan. Yang dilakukan oleh pemerintah Aceh Tengah adalah membangun. Tujuan dari pembangunan adalah kesejahteraan. Kedua, melayani. Tujuan dari melayani adalah untuk prioritas mereka yang sakit, mereka yang butuh pendidikan, mereka yang tinggal di pelosok. Ketiga, memberdayakan, re-empowering, dari yang tidak mampu menjadi mampu, dari yang mampu menjadi mandiri. Yang berikutnya adalah mengatur untuk tertib. Bardan Kariman, pelayan untuk rakyat, bukan menjadi pelayan untuk orang yang mau berbisnis dengan pemerintah. Baik, masih ada waktu. Saya lanjutkan. Ya, silakan Bapak. Semua visi yang disampaikan oleh rekan-rekan paslon lengkap. Semua itu akan kami wujudkan, maka bersatulah dengan menggunakan hak pilih nomor urut 1. Beriman, menyala, mewujudkan masyarakat Aceh Tengah sejahtera, baldatun thayyibatul warabul ghafur, dengan keteladanan yang telah kami berikan selama ini, sebelum dan sesudah sebagai calon kepala daerah Kabupaten Aceh Tengah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kepada wabarakatuh. paslon nomor urut 1. Baik, harap tenang ya. Harap tenang, kita lanjutkan untuk mendengarkan pernyataan penutup dari paslon nomor urut 2 kepada Bapak Irman Syah dan Bapak Azza Afri Saufa. Dipersilakan untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu 90 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih hadirin yang mulia seluruhnya dimanapun Anda berada. Kalau tadi paslon 2 membuka dengan pantun, kali ini kami juga menutup closing statement dengan pantun. Asat geresi peperi, dengki gerenguk i bebagi. Ini ngesemawah nume lelon napah, tapi uah merkisah si paling belangi. Coblos Irman Syah Azza tanggal 27 bulan ini.
Sesuai RPJP Kabupaten Aceh Tengah 2025-2045, pendapatan per kapita per tahun penduduk Aceh Tengah pada tahun 2029 nantinya itu sekitar 54,3 juta per kapita per tahun. Dan untuk memperkecil kesenjangan pendapatan dengan rata-rata pendapatan penduduk Indonesia, diperlukan upaya tambahan agar pendapatan per kapita masyarakat Aceh Tengah lebih dari 54,3 juta. Namun jika kita hanya melakukan apa yang berjalan selama ini, business as usual, yaitu pertanian pariwisata, yang terjadi betul Indonesia emas, tapi Aceh Tengah bukan emas, tapi cemas. Nauzubillah min zalik. Oleh karena itu semuanya, jangan pernah lupa untuk pilihlah pemimpin yang bukan NATO, bukan no. Pernah lupa untuk pilihlah pemimpin yang bukan NATO, bukan no action and talk only. Pemimpin yang punya beban, tidak punya beban apapun kecuali bebannya adalah masyarakat yang harus bahagia dan sejahtera. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilih nomor 2. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan mempersilahkan paslon nomor urut 3, Bapak Dr. Andes Sabela Abu Bakar MIKOM dan juga Bapak Eka Saputra ST untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu yang diberikan 90 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silahkan. Sebelum closing, mohon izin ada pantun. Ke Jakarta naik pesawat, jangan lupa membawa amanah rakyat. Sede sepakat, Sabela Eka menjadi pemimpinnya masyarakat. Untuk ekonomi rakyat semakin meningkat. Silakan Pak. Saudara, Kabupaten Aceh Tengah adalah daerah penuh potensi, pemicu kesejahteraan masyarakat. Memicu kesejahteraan masyarakat, baik potensi alam, juga sumber daya manusia yang cerdas. Membicarakan potensi dengan maksimal, kita malah belum selesai dengan soal dasar, seperti kemiskinan dan lapangan kerja, masalah infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan yang belum mencukupi dan merata. Begitupun masyarakat petani, baru dapat hidup di sekitar 21% dari 4.454 km wilayah masih lindung. Aceh Tengah dikenal sebagai pusat kopi Gayo. Dinyatakan sebagai salah satu kopi paling diminati di dunia. Kami mengajak orang kaya, orang kuat, ulama, para tokoh dan masyarakat Aceh Tengah secara bersama-sama. Kita melipat gandakan kemampuan. Baik, terima kasih Bapak. Waktu telah habis. Waktunya Cukup. telah habis. Baik, Cukup. terima kasih. Oke. Baik, kita akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan untuk mempersilakan pasangan nomor urut 4, Bapak Alaidin Abu Abbas dan Bapak Anda Suhada untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu yang diberikan 90 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Kami akan menyelesaikan program pembangunan Tanggul Bombendali. 2. Memfungsikan rumah sakit regional Blang Bebangka. 3. Melaksanakan program UMKM Home Industry, kerajinan tangan, serta bantuan modal usaha bagi pedagang kecil menengah. 4. Pembangunan infrastruktur pedesaan yang setara pertanian. 5. Program stunting dan mendorong makan gratis bergizi sebagai program nasional. 6. Program pengadaan pupuk bagi petani guna meningkatkan produksi petani. 7. Mendorong tenaga honorer menjadi P3K secara bertahap. 8. Meningkatkan pendapatan atau honor imam kampung dan honor guru ngaji dan pesantren. 9. Mendorong penyelesaian pembangunan tempat-tempat ibadah. 10. Melanjutkan 13 terobosan yang sudah tertunda 20 tahun yang lalu. Semuanya ini adalah untuk mewujudkan Kabupaten Aceh Tengah maju dan bermartabat tahun 2029 untuk kemaslahatan umat dan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah selama 5 tahun ke depan, melakukan perubahan untuk kesejahteraan dan keadilan.
Kemenangan ASA adalah kemenangan rakyat Aceh Tengah. Terima kasih. Baik, terima kasih, waktunya telah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya telah habis. Oke, cukup. Tenang Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan closing statement atau pernyataan penutup dari paslon nomor urut 5, Bapak Dr. Andes Haili Yoga MSI dan juga Bapak Musin Hasan MSP untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu yang diberikan 90 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silahkan. Hadirin dan seluruh masyarakat Aceh Tengah yang kami banggakan. Apabila kami diberikan kepercayaan sebagai Bupati dan Wakil Bupati, ada 17 program unggulan untuk mewujudkan visi misi, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, pertanian, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, serta pelayanan publik prima. Dalam rangka menjadikan Aceh Tengah sebagai tujuan wisata religi, kami berkomitmen pada tahun pertama menjadikan Aceh Tengah sebagai kabupaten yang bersih. Selanjutnya, menyelesaikan permasalahan sampah, banjir di wilayah perkotaan, tata kelola air bersih, penataan honorer, penegerian 100 taman kanak-kanak, kualitas penyuluh pertanian, perhutanan sosial, kegiatan subuh keliling, safari Jumat, serta Ahad Berkah. Intinya, masyarakat kita harus cerdas, sehat, dan sejahtera. Maju mundurnya Aceh Tengah tidak terlepas dari keterlibatan seluruh komponen masyarakat seperti tokoh ulama, tokoh masyarakat, cendekiawan, tokoh pemuda, FES, aktivis, seniman, budayawan, tokoh perempuan, dan rakyat genap mupakat. Kemenangan Hamas adalah kemenangan seluruh rakyat Aceh Tengah. Kur semangat, uat mi rakyat gayo. Assalamualaikum. Terima kasih, waktunya telah habis. Waktunya telah habis. Terima kasih kepada Berizin seluruh paslon. hadirin, Baik, dimohon terima tenang. kasih. Kita mohon untuk tetap menjaga Berizin ketenangan. hadirin, dimohon tenang. Baik, kita Baik. akan melanjutkan. Dan Bapak Ibu serta para hadirin dan juga pemirsa di rumah, itu dia tadi adalah seluruh segmen yang telah kita laksanakan pada debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Pilkada 2024. Dan berikan tepuk tangan meriah untuk kelima paslon kita pada hari yang berbahagia ini. Baik. Baik. Hadirin dimohon tenang, Baik. berizin. Baik, kita akan menutup terlebih dahulu. Berizin. Bapak Ibu, kita akan menutup terlebih dahulu. Kita akan menutup terlebih dahulu pelaksanaan debat publik kali ini. Dan tentu saja ini merupakan sebuah kebanggaan yang harus dilakukan dan juga seluruh paslon telah menyampaikan visi, misi dan juga programnya. Baik, ini juga merupakan acuan bagi seluruh masyarakat Aceh Tengah untuk tentunya pada tanggal 27 November 2024 mendatang ke TPS untuk memberikan hak suaranya, memilih pemimpin yang terbaik untuk Aceh Tengah ke depan. Dan akhirnya saya Novian Aulia. Dan saya Nurul Kamali berizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.